terima kasih Pak Koko untuk kesempatannya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya pagi ini bersyukur bisa ketemu dengan teman-teman yang hebat-hebat di sini. Teman-teman saya juga ada yang teman lama, ada yang alumni UJIBC, ada yang partner kerja, partner mitra berkegiatan, kemudian juga ada yang saya senang, ada binaan baru saya nih, ada Mas Afa, ada Mbak Yasmin ya. Mereka adalah anak-anak muda yang sekarang lagi bergiat mau membangun startup mereka. Ini luar biasa, perlu kita apresiasi. Jadi memang hari ini momennya tepat ya, di saat kita pandemi sudah mulai bergeser gitu, kita mulai masuk ke sebuah tatanan baru, berkegiatan, bergiat bersama gitu. Kita tentunya mesti berhati-hati, tapi di sisi lain kita mesti mengejar banyak ketinggalan kita selama 3 tahun yang lalu. UMKM adalah salah satu bukti nyata bahwa Indonesia bisa segera bangkit dan pulih. Satu diantaranya karena UMKM ini. Jadi kalau kita lihat, mungkin kalau negara-negara lain dilihat ya data-data dari perkembangan perekonomian, banyak negara-negara besar itu justru tidak survive atau sangat kesulitan ketika kita sekarang harus mulai start lagi, kemudian mengejar ketinggalan perkembangan perekonomian. Itu mereka berat sekali karena memang satu di antaranya kenapa Indonesia bisa lebih survive adalah karena kita didukung oleh usaha-usaha kecil ini yang mungkin memang ada beberapa isu, bukan isu sih, tepatnya ya terjadi lah di sekitar kita, misalnya ada pelimpahan sekian banyak biaya yang kemudian untuk disuntikan kepada startup dan UMKM yang kemudian toh pada akhirnya juga berguguran pada saat pandemi kemarin. Tapi saya yakin di balik sana, di setiap jalan, di setiap ruas jalan, gang-gang kecil, di setiap sudut wilayah Indonesia ini tetap bergeliat beragam bentuk usaha teman-teman sekalian. Nah, ini sih sebenarnya yang bisa kita bangkitkan, kita dukung mereka semua, kita support, terutama teman-teman di sini. Saya yakin juga ada banyak yang para pengajar, pendidik, dosen ya. Tentunya kita mungkin punya beberapa bekal dari sisi keilmuan ya, dari sisi pengetahuan akademis gitu. Tapi juga saya ngeliat di sini ada teman-teman dari UMKM, ada teman-teman dari penggiat usaha dan juga pengajar di dinas-dinas kayaknya ini. Ada Mbak Yuning yang saya tahu juga aktif, kemudian Evan sendiri juga hampir setiap minggu dipanggil oleh dinas pokoknya dinas yang berurusan dengan UMKM itu untuk bisa memberikan support kepada teman-teman UMKM. Nah, saya rasa ini merupakan suatu sinergi yang sangat luar biasa. Ya, jadi mungkin lewat festival ini saya merasa suatu lahan yang tepat buat kita semua bergabung, bukan sekedar menjadi kayak seperti hari ini disebut sebagai sumber pemapar gitu ya, tapi saya lebih tertarik kalau kita semua bisa bekerja sama. Sebenarnya dari judulnya sudah terlihat bahwa ada sinergi di sini antara Kemangkres dan Pakit. Ini suatu hal yang saya anggap juga mensinyalkan niat-niat baik dari bentukan-bentukan usaha kolaborasi ya, karena saya tahu Kemangkres ini sifatnya adalah sinergi kolaborasi antara berbagai grup-grup, berbagai tim kegiatan yang memang mungkin ditampung di Kemangkres untuk bergiat bersama, sedangkan Parkit mungkin lebih pada telaah akademis ya, kepada telaah kebijakan yang juga akan banyak berkolaborasi dengan berbagai pihak. Ini satu sinyal yang baik juga bahwa ada organisasi atau giat-giat manusia yang masih peduli kepada gelombang bawah ya. Artinya UMKM ini kan yang baru mulai, belum kelihatan bentuknya, masih berusaha, masih berjuang, yang memang saya tahu banget dari pengalaman di IBC selama beberapa tahun bahwa semua yang memulai usaha ini di 3 tahun pertama itu relatif berdarah-darah dan perlu teman untuk jalan bersama, perlu teman untuk saling mengingatkan, perlu pendamping, pembina, mentor yang sebenarnya ada di sekeliling kita, tapi terkadang tidak ada wahananya, tidak ada wadahnya yang bisa membuat mereka nyaman untuk berkolaborasi, nyaman untuk berinteraksi, nyaman untuk saling memberi atau saling share pengalaman satu sama lain. Mungkin ada ajang-ajang sekali waktu dari dinas, atau mungkin ada giat-giat dari akademis, tapi banyak sekali sifatnya yang formal, jadi agak jauh gitu antara pelaku UMKM-nya dengan
para pemilik knowledge-nya atau para mentornya yang memiliki best practice di lapangan. Sehingga tentunya ini beda cerita gitu. Karena memang berdasarkan pengalaman ketika saya sendiri mungkin teman-teman di sini mungkin ada beberapa yang tahu, tapi mungkin ada juga yang belum tahu bahwa saya banyak mendampingi penggiat-penggiat muda ini. Jadi saya senang banget mendampingi mereka. Jadi cerita mendampingi ini memang nggak bisa cuman di kelas atau di ruangan paparan seperti ini, tidak bisa. Jadi memang perlu kedekatan, perlu kesediaan, keikhlasan waktu kita untuk bisa selalu mendengarkan curhatan-curhatan mereka. Ini ya Mbak Yasmin, Mbak Mas Alfa dan yang lain, teman-teman lainnya. Manfaatkan saya ketika menjadi mentor kalian gitu ya. Manfaatkan saya seoptimal mungkin, tanya gitu kalau memang ada yang perlu ditanyakan. Nah, ini saya berharap wadah-wadah seperti ini yang bisa mendekatkan kita semua satu sama lain, antara dunia akademis, kemudian dunia best practice, yaitu para praktisi semua, dan para teman-teman yang sedang bergiat mengupayakan mimpi-mimpi barunya melalui UMKM dan melalui startup mereka. Itulah kenapa saya sangat sepakat dan sangat mendorong giat yang dilakukan oleh Kemangkris dan Parkit ini. Mungkin saya akan coba saya share dulu, semoga bisa kelihatan. Apakah sudah terlihat paparan saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, Pak Koko, ini nanti tektokan aja. Jadi saya pengennya ini nggak bisa dipin 2 layar ya? Bisa pin 2 layar nggak ya? Nggak bisa, kalau share screen nggak bisa. Oke, ya udah. Kita coba aja. Moga-moga nyaman ya. Tapi gini Pak Koko, nanti kalau misalnya di tengah-tengah ada sesuatu yang ingin ditanyakan, segera ditanyakan juga teman-teman yang lain ya. Karena sifatnya sebenarnya saya nggak terlalu on dengan paparan lurus gini. Saya pengennya juga tektokan sama teman-teman semua yang ada di sini supaya lebih nyaman dan lebih hidup gitu kegiatannya. Tapi kita mulai dulu dengan paparan yang ada. Cukup jelas ya, atau saya harus pakai view yang satunya lagi? Di slideshow aja. Oke, gitu kelihatan? Ini kelihatannya PPT-nya sih, Bu, belum slideshow-nya. Di saya sih udah ya. Di Gimana? Di stop share dulu coba. Di stop share. share, kemudian di slideshow, baru di share lagi. Oh, udah balik ya urutannya ya. Oke. Kayaknya saya yang nggak bisa. Udah mungkin ini aja deh kan, pakai yang normal aja, pakai begini juga kecilin aja. Maaf Bapak Ibu sekalian, ini kadang-kadang komputer saya memang tidak kooperatif. Semoga sudah lebih besar ya, kelihatan ya? Sudah, Bu, cukup. Oke. Oke, saya lanjutkan. Apa udah kelihatan ya paparannya? Udah kelihatan. Atau mau dipakai dari share dari host atau gimana? Boleh, kalau misalnya di host bisa lebih kelihatan lebih jelas, soalnya banyak yang kecil nanti, banyak yang gambar-gambar skema yang kecil. Mungkin akan lebih nyaman kalau share dulu. Oke. Host punya ya file saya? Ya, punya. Oke. Ya, pada prinsipnya saya hari ini akan sedikit cerita. Pertamanya saya akan cerita dulu gimana sih sebenarnya saya sampai pada habit atau kebiasaan selalu merencanakan sesuatu usaha itu menggunakan yang namanya bisnis canvas model. Sebenarnya bisnis canvas model ini hanya satu di antara sekian banyak alat untuk bisa menjaga ya, atau meng-guidance gitu, memberi kita pegangan terhadap mimpi-mimpi kita, cita-cita kita gitu. Meskipun
dalam pelaksanaan prakteknya gitu, karena ini sudah seringkali saya terapkan di semua binaan ataupun di kegiatan usaha saya sendiri. Seringkali dia berubah-ubah gitu sifatnya, atau pemanfaatannya nggak selamanya tepat dengan tahapan-tahapan yang memang menjadi dasar dari bergeraknya si BMC nanti ya. Tapi kita awali sekarang, kita coba melihat kepada BMC sedikit ya. Mungkin dari teman-teman yang kemarin, saya belum lama paparan juga ke teman-teman binaan baru saya, Mas, dari Always ya, ada Always, ini salah satu pemenang dari IWDM, dari Gunadarma, mahasiswa Gunadarma, mereka berempat kemarin baru belajar juga BMC sama saya. Ini juga paparannya sama kurang lebih ya. Bisnis model kanvas. Oke, next page please. Ya, next. Nah, ini udah tahu ya saya. Nah, ini adalah beberapa kisah sedikit. Saya berkisah dulu sedikit tentang. Sekarang tolong dicatat. Oke. Kan? Bisa di menit yang lain? Oke. Ini adalah beberapa runutan kisah, sebenarnya ada runut ada enggak juga ya. Bagaimana saya bisa terlibat dari kegiatan yang sifatnya UMKM. Tidak sama persis dengan latar belakang ilmu saya, tapi saya yakin bahwa untuk masa kini nggak ada istilah eksklusif pada satu bidang. Jadi memang semua giat itu harus atau sebaiknya dilakukan antar bidang ya. Jadi interdisiplin itu akan lebih cepat berkembang, lebih cepat bisa melihat masalah dan bisa memberi solusi. Saya bergabung di UGIBC itu di awal setelah saya kembali dari studi. Di sana saya dititipin gitu, waktu itu ingat saya Pak Adang yang menitip, Profesor Adang menitipkan kepada saya untuk bisa mencoba menggiatkan kembali UGIBC yang beberapa waktu sebelumnya pernah menerima hibah dari kementerian, kemudian sempat terbengkalai. Nah, kemudian saya coba bangkitkan lagi dengan menggandeng rekan-rekan mahasiswa dan alumni yang punya keinginan untuk bisa membuat sesuatu. Akhirnya setelah sekian lama, kemudian disupport juga dengan program, waktu itu ada program S2 khusus ya, fast track, di mana memang spesial untuk di Gunadarma itu spesial untuk menyiapkan lulusan S2 yang dekat sekali dengan dunia industri. Artinya mereka memang punya mekanisme kerja, punya pola pikir yang memang disiapkan untuk menghadapi industri. Nah, dari fast track 1 sebenarnya saya mulai bermimpi punya binaan yang banyak ini mau gimana ya, karena mereka sangat luar biasa, potensial sekali, pinter-pinter banget, baik hard skill maupun soft skillnya juga luar biasa, hebat banget, yaitu fast track 1 dan 2. Saya punya cita-cita, wah ini kalau misalnya dari satu kelas itu isi 30 ya, kalau misalnya di antara mereka ini bisa saling membentuk kelompok, kemudian membuat sebuah startup, itu akan sangat luar biasa. Kita akan punya banyak anak muda yang punya usaha dan kemudian bisa meroket gitu, bukan cuma di nasional tapi bisa di global, karena memang mereka punya kemampuan di situ. Nah, itu cita-cita. Kemudian saya kalau sudah punya cita-cita memang saya upayakan, apapun saya upayakan. Saya waktu itu mendampingi mereka 24/7. Jadi hampir bisa kapan mereka mau diskusi saya iakan gitu. Nah, tapi pada ujung-ujungnya gitu, pada akhir masa inkubasi mereka, memang diinkubate itu 2 tahun biasanya, setelah mereka punya satu kelompok-kelompok itu diinkubate 2 tahun, tidak semua berani untuk bisa menjadi satu usaha, ya, tidak semuanya berani berkomitmen terhadap suatu bentuk usaha yang legal, ya. Tapi di antara mereka ada yang bersedia, kemudian lahirlah Bayanaka Digital, kemudian Trinata Teknologi, Ragam Travel, itu Ragam dan kelompoknya. Kemudian juga di keduanya itu, kemudian di gelombang 2 itu Ragam ya, gelombang 2 itu Ragam, kemudian ada Pengodev kalau nggak salah ya waktu itu. Kemudian Abi Design ada di sini nih Mas Arbi ya, yang sekarang udah berubah bentuk menjadi beberapa kali berubah bentuk nih Abi Design, itu juga salah satunya. Kemudian Mas Tri itu juga salah satu alumni dari GIBC. Itu banyak sekali berkegiatan kita ya. Kemudian Robot Edukasi, satu di antara yang juga saya bidani akhirnya dengan beragam kegiatannya. Nah, ini adalah contoh dari sekian banyak, dari let's say dua tahapan masing-masing 30 sama 15 kalau nggak salah, atau 20, sekitar 50 anak. Itu saya hanya bisa melahirkan sekitar 5 usaha. Kenapa bisa sedemikian sedikit gitu? Artinya di luar dugaan saya, karena tadinya satu batch saja itu 30, saya berharap bisa melahirkan 5 dalam satu batch, tapi ternyata tidak bisa. Hanya 2 atau 3 yang berani
berkomitmen. Ternyata memang masih ada barrier di UMKM atau pendirian usaha ini, terutama karena satu diantaranya masyarakat kita juga kepengen, mungkin dari orang tua ya, kepengen anaknya itu segera berpenghasilan tetap gitu ya, segera punya kantor yang jelas gitu ya, pergi tiap pagi jam 9 lalu pulang tiap sore. Nah itu masih ada yang mindset klasik lah. Kita tidak bisa salahkan, orang tua kita masih punya impian-impian seperti itu, sehingga sulit bagi kita anak-anak ini untuk bisa menegakkan pendirian kita bahwa aku maunya bikin usaha sendiri, mau jadi entrepreneur, itu cukup sulit untuk itu. Ya saya pahami sekali ketika saya sudah mengajukan, waktu itu saya maju ke legal, saya sudah mengajukan dokumennya untuk sekian kelompok gitu, kemudian mereka bilang, Bu kami nggak sanggup karena satu dan lain hal dari keluarga kami tidak mengizinkan atau segala macam alasan gitu ya. Tapi saya berusaha memahami itu, dan memang tendensinya masyarakat kita masih belum terlalu siap untuk secara penuh, secara berkomitmen mendorong putra-putra mereka, keluarga mereka untuk terjun langsung ke entrepreneurship kalau belum jelas ceritanya. Nah, ketidakjelasan cerita inilah satu di antara yang memang menjadi ganjalan ketika memulai suatu usaha baru. Kemudian bergerak ke tahun berikutnya, saya punya anak-anak baru lagi ya, ada Harmoni Indonesia, kemudian ada mahasiswa-mahasiswa yang kemudian bergabung dalam kegiatan PKM waktu itu, kemudian jebol mereka PKM ke Surabaya yang final waktu itu dengan RE3, konsep bisnisnya udah mulai bergerak ke digital semua. Kemudian juga ada kegiatan lainnya seperti Kemangkres ini yang sekarang dipegang oleh Pak Evans, kemudian juga Resonance Craft dengan Tina, Ruang Baca Foto juga teman-teman yang fotografi lainnya, Ijo Royo Community yang banyak digaungkan kemana-mana ini sama Mara, teman saya Mara Nugraha. Kemudian juga ada cerita panjang saya dengan Butterfly Bali ya. Butterfly Bali ceritanya panjang sejak sebelum 2009 sampai sekarang. Itu melalui jalan panjang tapi menggembirakan. Nah berikutnya ini adalah bagaimana giat-giat mereka, mulai dari UGIBC, kemudian Bayanaka dan seterusnya, semuanya digiatkan atau disemarakkan oleh anak-anak muda. Usia waktu itu masih 20-21, kemudian mulai ya, kemudian sampai 24 mereka masih sibuk dengan mimpi-mimpi mereka. Nah nanti biasanya mulai ada pemikiran-pemikiran baru tuh setelah 25, setelah mereka lulus S2 ya, barulah pertimbangan-pertimbangan baru itu muncul. Memang diskusi untuk menegakkan rencana bisnis itu butuh waktu, tapi ada satu hal yang kemudian saya pelajari dari berbagai naik turunnya, berhasil tidaknya beragam usaha ini, beragam startup dan UMKM. Ketika kita terlalu sibuk dengan beragam teori yang memang dibawakan, termasuk yang nanti akan saya bawakan, itu ada banyak hal yang terlupakan. Satu diantaranya adalah sesederhana itu bahwa proses bisnis itu harus segera dimulai. Harus segera dimulai dengan aksi. Jadi, Design Express, ini tadi gambar-gambar, nanti kita bisa kembali lagi ke sini. Ini ada macam-macam, soalnya di sini gambar ada Ijo Royo, ada Kemangkres, ada Bali, Butterfly, ada di situ. Kita akan mulai dulu kepada mau di mana kita berdiri gitu. Apakah kita mau jadi startup atau kita jadi UMKM? Tentunya ini ada beda-beda tipis ya, meskipun seringkali ketukar gitu, tapi emang ini sebenarnya agak berbeda. Next, tapi semuanya harus kita awali dengan mimpi sebenarnya. Mimpi yang kemudian tidak menjadi sekedar mimpi, tapi mimpi yang kemudian ditemani dengan passion. Ketika kita bermimpi, tentunya saya yakin hampir semua di antara kita sini pernah bermimpi. Entah apapun motivasi mimpinya, tapi pernah berandai-andai. Aduh, seandainya aku punya. Kalau saya pribadi nih, saya ngeluarin mimpi saya. Seandainya saya punya kebun begitu luasnya, seandainya saya ada di suatu daerah yang begitu kaya tanahnya, sumber airnya begitu baik, maka saya akan membuat kebun-kebun yang besar, gitu. Kebun-kebun hidroponik, kebun-kebun aeroponik, dan kebun reguler yang biasa gitu ya, dengan tanah semuanya akan saya jadikan kebun hijau, dan kemudian hasilnya akan saya, dan seterusnya. Kemudian saya bermimpi untuk bisa mensuplai lingkungan di sekitar saya. Kemudian bergerak naik lagi, saya akan bisa mensuplai perekonomian di level atasnya, kebutuhan hotel, kebutuhan restoran, ya, kuliner dan lain sebagainya. Kemudian saya naik lagi ke atasnya, saya bisa ekspor untuk bunga, misalnya saya bisa ekspor ke luar negeri, bisa ikut join di Belanda di sana, dan seterusnya. Nah itu adalah mimpi saya yang mungkin saat ini
masih jauh gitu, masih sedang saya rintis di sisi lain gitu, sedang saya upayakan. Tapi saya tetap menjaga mimpi itu. Dengan apa? Dengan passion. Ya. Next please. Kita punya mimpi, biasanya bisa jadi mimpi itu adalah suatu kondisi baru, kondisi yang belum kita miliki, atau kita ingin melahirkan sesuatu, atau kita ingin berinteraksi dengan masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat, atau apapun itu. Tapi semuanya harus ditemani oleh passion. Next please. Ketika kita selalu berpikir akan satu mimpi, kemudian kita berpikir akan satu, wah kita bisa menggapai mimpi itu dengan melalui jalur yang ini. Kita bisa menggapai mimpi itu bisa macam-macam ya Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian di sini. Bisa punya sesuatu juga itu suatu mimpi. Gue bisa punya itu kalau, dan kita akan terus berpikir tentang itu. Tapi kemudian kita punya passion. Passion kita akan berusaha mengejar itu, mengupayakan itu. Ketika kita punya passion, mendampingi mimpi kita, maka biasanya akan terlihat perbedaannya. Kalau kita mengerjakan sesuatu, contoh yang sekarang sedang saya jalani, saya masih mendampingi Vina, di sini ada Vina kalau nggak salah ya. Saya masih mendampingi Vina dengan Resonance Craft. Resonance Craft ini satu giat kreatif, sifatnya di art ya. Dia macam-macam, tapi kreatif handcraft gitu, handcraft. Prakarya lah gampangnya gitu. Saya hobi prakarya, kemudian saya waktu itu bilang sama Vina, yuk kita bikin sesuatu. Kemudian saya awali, kemudian saya tularkan ilmu yang sudah saya pelajari dari berbagai tempat ke Vina. Kemudian ternyata Vina juga senang. Nah kita berdua selama masa awal-awal pendirian Resonance Craft itu bisa tahan berhari-hari mengerjakan sesuatu yang memang udah kita targetkan. Atau kita begitu bergembiranya ketika ada pesanan misalnya satu set untuk satu set jewelry. Waktu itu kita bikin batu-batuan gitu ya, jewelry gitu. Bisa ragam-ragam, bisa kalung, gelang, bahkan satu set gelang kalung dengan berikut staf berikut macam-macam. Kadang kita dapat pesanan dari suatu event gitu, misalnya ada wedding gitu, mereka minta satu set untuk 20 orang, semua keluarganya minta di set seperti ini. Wah itu kita begitu bergembiranya, begitu senangnya. Setiap malam setelah saya pulang kerja, setiap malam saya akan terus bergadang sampai pagi, dan itu bisa berhasil. Nah itu yang passion. Ketika saya selalu punya ide baru untuk kita bikin jewelry kayak gini, kita bikin perhiasan kayak gini, ini ada yang baru, dan terus saya mengupayakan dan belajar kemana-mana, itu adalah passion. Ya, saya lupa makan, lupa istirahat, atau nggak peduli lah istirahat cuma sejam 2 jam, tapi yang penting apa yang saya inginkan, ingin saya capai, artinya saya bisa sesuatu, kemudian saya bisa realisasikan dalam bentuk yang bisa saya jual atau bisa saya berikan layanan tersebut ke orang. Nah itu adalah passion. Ya. Nah ini yang perlu kita selalu gali dan jaga, kita lihat selalu dalam hari-hari kita. Next, please. Nah, next, ada satu kondisi di mana ketika kita sudah punya banyak impian, kemudian banyak hal yang sudah kita lakukan sebagai aksi dari keinginan kita untuk mencapai impian tadi, maka kita bisa berpikir satu di antara pilihan yang ada adalah memulai sesuatu, ya. Kemudian kita punya percepatan, tetapi untuk menjadi startup ini tidak begitu saja. Nah ini teman-teman muda ya, sekarang banyak sekali kesempatan mendapatkan pendanaan untuk startup. Ini sebenarnya kesempatan bagus buat teman-teman di sini, mahasiswa, dan saya lihat beberapa mahasiswa untuk bisa bersaing, berkompetisi, mendapatkan pendanaan itu. Tetapi ingat bahwa sebuah startup itu nggak bisa begitu aja tiba-tiba punya proposal, punya keinginan, kemudian kita melamar untuk jadi startup, nggak gitu cerita. Tapi kita harus punya aksi dulu sebenarnya. Kalau saya perhatikan dari behavior atau dari tahapan-tahapan yang dilalui teman-teman baik di UGIBC Incubator Business maupun dari keseharian saya mendampingi teman-teman saya yang kemudian mendirikan usaha, itu tidak bisa tiba-tiba kita naik jadi startup. Karena startup itu harus langsung punya sesuatu yang bisa kita berikan, entah sebagai produk atau jasa ya, atau layanan. Kemudian dia naik dengan suatu keunggulan tersendiri. Ya. Kita langsung bisa memproyeksikan seperti apa nantinya ketika kita mulai melaunching produk tersebut. Nah, ini nggak bisa tiba-tiba langsung di situ. Ceritanya, kalau di percepatan, di paparan-paparan memang biasanya orang akan bilang, tuh bisa kok cepat gitu, tapi pada kenyataannya enggak. Jadi memang harus diawali dengan perjuangan membuat aksi dulu, real action. Ya. Aksi ini nggak harus menunggu lama sebenarnya, nggak harus menunggu di judul pertama BMC, nggak harus menunggu BMC sebenarnya. Yang penting kita tahu bahwa kita punya suatu potensi. Kemudian kita tahu bahwa ada orang yang membutuhkan itu. Ya,
Uh, Mungkin saya mundur lagi sebelum saya punya Resonance Craft. Sebenarnya saya adalah founder atau yang mengawali bergeliatnya Kemangkres. Sebenarnya sebelum Kemangkres saya serahkan ke Evan. Kemudian beliau Evans yang melanjutkan Kemangkres ini untuk giatnya. Saya mendampingi Evans dulu untuk mendirikan Kemangkres ini. Nah, Kemangkres ini sebenarnya waktu itu tawarannya begitu itu kayak rezeki itu ya. Saya lagi kepengen punya suatu minum kikis bawa. Saya lagi kepengen punya suatu tempat. Waktu itu saya ingat sekali saya habis dari fast track 2 atau 3 kalau nggak salah gitu. Pokoknya setelah lulusan fast track yang kalau nggak salah ketiga sih waktu itu. Saya merasa butuh suatu tempat yang bisa dimatikan dulu. Siapa ya ini? Ya, thank you. Saya butuh suatu tempat untuk bisa menampung adik-adik dari lulusan fast track yang tadi saya ceritakan, di mana mereka akhirnya sebagian bekerja menjadi pegawai, tapi saya tahu banget gitu karena mereka kami dampingi selama 2 tahun masa kuliah mereka dengan pemikiran entrepreneurship, sehingga mereka pasti punya banyak mimpi, banyak yang terhambat, yang tidak bisa mereka realisasikan di 9 to 5 mereka, di dunia kerja mereka sehari-hari. Dan ini jadi satu apa ya, kalau disebut bom waktu ya iya juga, karena itu membuat mereka kayak ada satu sisi hidup mereka yang nggak ketampung gitu. Nah, itu saya baca. Mereka selalu curhat ke saya, Bu, sebenarnya saya pengen bikin ini, tapi di kantor saya nggak mungkin kan. Sebenarnya saya pengen, nah itu cerita itu sering sekali saya dengar, sehingga akhirnya saya merasa bahwa gue butuh satu space, gue butuh satu tempat di mana teman-teman ini semua bisa bersinergi, karena kebetulan mereka dari dunia IT, sehingga seringkali mereka kalau udah join ngobrol itu nggak bisa berhenti, dan mereka bisa melahirkan banyak cerita yang bisa disambungkan satu sama lain. Yang ceritanya bisa diklopkan jadi satu bentuk usaha baru, atau mungkin jadi satu layanan baru, satu ide produk baru. Nah, ini luar biasa sebenarnya kalau ada wadahnya gitu. Nah, ketika di kepala saya sedang sibuk dengan seandainya saja ada gitu ya. Nah, kemudian saya ketemu dengan salah satu partner lama saya, atau salah satu mitra teman sih sebenarnya. Dulu beliau di Bappenas gitu ya, kita ngobrol-ngobrol banyak. Kemudian dia bersama teman yang lain gitu datang, kita ngobrol, ketemulah bercerita tentang ide-ide ini. Lalu dia bilang gini, daripada tempat saya nganggur gitu, daripada tempat saya nganggur, kamu kan butuh space kan? Gimana kalau kamu isi space saya? Terus saya kan takut ya, saya tanya, wah space-nya Bapak biasanya nih, saya kenal Bapak ini salah satu mitra saya sekarang di Kemangkres, Pak Budi namanya. Pak Budi ini gedungnya banyak gitu. Gedungnya banyak, terus saya bilang, Pak, gedung Bapak tuh tempatnya hebat-hebat semua Pak. Saya nggak sanggup kalau harus bayar tempat Bapak pasti mahal. Terus dia bilang gini, ya iya sih tempatnya mahal, cuman saya punya satu tempat yang tidak baik kondisinya dan itu sepi banget artinya selama ini tidak banyak yang bisa memanfaatkan tempat itu. Tapi memang tidak ideal tempat itu, artinya tidak ideal, kondisinya memang memerlukan banyak PR lah gitu untuk bisa dibagusin, untuk bisa layak menjadi suatu tempat yang kita duduk bersama. Nah, saya tahu tempat itu, terus saya bilang, oh benar Pak, saya bisa pakai, silakan pakai. Selama untuk kegiatan baik, silakan pakai. Saya diceritain aja, kalian bisa apa. Kalau kalian bergulir, kalau kalian bergerak, baru kita bermitra lebih serius kita. Nah, pada saat itulah saya langsung membulatkan tekad saya untuk bisa menghadirkan Kemangkres. Gitu. Itu saya ingat banget, semua saya handle. Saya bukan dari kelompok yang kuat secara finansial ya, jadi kalau ditanya berapa dana saya untuk mendirikan Kemangkres, itu sebenarnya ya tidak banyak-banyak amat gitu ya, tapi cukuplah tabungan ya. Cukuplah tabungan saya selama ini untuk saya gelontorkan semua di Kemangkres, sehingga dia menjadi suatu space yang cukup nyaman ya. Kita lakukan sendiri, kita banyak potong. Nah, di sini bentuk komitmen dan bentuk passion saya ditantang. Jadi pada saat itu saya hanya punya dana yang tidak terlalu banyak, tapi saya punya mimpi yang banyak. Sehingga pertanyaannya bagaimana saya merealisasikan mimpi itu dengan kondisi yang ada. Jadi sebagian pekerjaan saya kerjakan sendiri bersama teman-teman yang ada di sini juga. Nih Mara, kalau saya masih ingat sekali, Mara dan Evans tuh ngecat sendiri, pasang lantai sendiri. Ya, kita geduk-geduk dinding untuk bisa pasang peredam suara dan lain sebagainya. Nah, itu kita kerjakan sendiri. Di waktu itu memang Sabtu dan Minggu. Jadi kita punya behavior Sabtu sore dan semalaman gitu sampai malam, kemudian kita nginep di sana sampai minggunya, itu kita selesaikan selama sekitar 1 bulan. Sehingga itu siap untuk dipakai dan cukup nyaman untuk teman-teman semua bergiat di sana.
Nah, itu ada cerita bagaimana passion mendampingi kami dan mimpi-mimpi kami untuk menjadikan sebuah aksi. Bukan startup ya, aksi ini. Bentuknya mau gimana nih? Setelah itu jadi tempat, saya tahu ini tempat untuk menampung kreativitas. Ceritanya gimana? Barulah kita duduk bersama, kemudian kita coret-coret. Barulah di situ saya menyisipkan BMC. Tapi BMC ini memang by design haruslah dinamis. Ini kita cerita tentang bagaimana nature-nya BMC dulu ya, sebelum kita lihat BMC-nya sendiri. BMC ini satu perencanaan sebenarnya. Dia hanya alat bantu untuk kita bisa melihat perencanaan kita dengan lebih jelas dan menjadi pengingat, karena biasanya BMC idealnya secara fisik ditempel dalam bentuk poster, kemudian kita bisa tempel poster-poster kita idealnya. Tetapi tentunya sekarang ini bisa diadaptasi dengan berbagai cara. Contohnya Alfa sama Yasmin sudah mulai mencoba memindahkan BMC yang tadinya dicetak besar dalam bentuk poster kemudian tempel-tempel post-it, sekarang mereka pindahkan ke dalam bentuk digital dengan alat bantu yang kemarin sudah diajarkan oleh Evan. Ya. Nah, di saat kita duduk bersama, saya dan teman-teman Kemangkres, kita mulai berpikir kita harus berikan sesuatu yang unik. Pada saat itu terpikir, oh ya, kalau mau menampung suatu kegiatan, ya kita bikin coworking space. Tapi di Kemang, Jakarta Selatan, itu yang namanya coworking space, luar biasa. Banyak banget dan hebat-hebat. Gedungnya besar-besar. Terus interior design dan kekuatan support operation daily-nya itu kuat-kuat gitu. Saya bilang, aduh, kalau saya harus bersaing sama mereka, kita bisa terlibat langsung karena beda player lah. Itu beda player. Tapi saya tetap harus mencapai itu. Saya tetap punya mimpi bahwa tempat ini harus ada. Kita geser sedikit. Kita lihat potensi dari teman-teman kita, dari partner-partner yang kita punya, dari rekanan-rekanan kita. Oh, ternyata kita punya banyak rekanan yang tadi itu, anak muda yang punya banyak mimpi, banyak ide dan banyak tenaga buat bersinergi bersama. Ya udah, kita bikin bukan coworking space berbayar, tapi kita buat sebuah mekanisme kerjasama untuk menampung passion, ide-ide, mimpi-mimpi dari anak muda ini dalam sebuah tempat yang namanya kreatif. Jadi kita geser dari coworking space, kita geser menjadi creative space. Ya. Nah, tentunya modal pertamanya adalah kami sendiri. Artinya kami dan rekanan-rekanan kami. Saya punya apa, saya punya teman-teman siapa, itu dulu kami lihatkan. Jadi kita gulirkan. Jadi dari aksi kemudian kita lakukan valuasi atau penilaian terhadap diri kita sendiri waktu itu. Oh, ternyata modal kita nggak cukup kuat di situ. Kita geser. Kita jadikan jadi creative space. Kemudian kita juga lihat bahwa oh, teman-teman kita banyak dunia akademis dan banyak teman-teman mahasiswa, banyak anak muda. Nah, kita olah lagi. Kita nilai, kemudian kita olah lagi. Geser lagi mimpinya Kemangkres. Waktu berjalan, kita mulai menerapkan harga ya. Artinya mulai ada space yang terpakai, kemudian ada meeting-meeting, kemudian kami siapkan paket-paket gitu ya. Paket-paket bisa paket meeting, paket creative space, paket rembukan bareng, atau kita sendiri mengadakan memberikan layanan I.O. untuk suatu kegiatan gitu ya. Biasanya teman-teman dari dunia fotografi, dari dunia media digital, publishing, jurnalis gitu ya, advertising. Nah, mereka kepengen punya tempat yang santai gitu, yang nyaman aja, di mana mereka bisa hangout bareng, bisa ngobrol, kita bikin I.O. Kita layani mereka. Nah, dari sini kemudian bergerak lagi, bergeser lagi tuh. Sampai akhirnya kita menemukan satu resep sederhana pada saat itu. Kita bikin kayak gini aja deh. Nah, disitulah kita baru bisa menemukan namanya momentum. Momentum untuk menggeser atau merubah dari kondisi-kondisi sebelumnya yang ada, yang kita kaitkan dengan mimpi kita, sampai akhirnya kita melihat realisasinya bahwa ternyata yang paling banyak berkontribusi terhadap stream revenue atau masukan uang yang masuk untuk bisa mengoperasikan Kemangkres itu adalah dari dunia fotografi. Itu yang pertama. Kemudian dari workshop apa, robotika waktu itu. Kemudian dari workshop yang terkait dengan statistik misalnya, yang terkait dengan tools itu alat bantu programming untuk Arduino waktu itu. Kemudian statistik yang banyak dibutuhkan oleh teman-teman mahasiswa dari beberapa kampus di sekitar Jakarta Selatan. Jadi kita banyak dapat pesanan waktu itu kontrak-kontrak pendek gitu ya, untuk bisa mendampingi mereka. Misalnya ada satu gelombang mahasiswa
butuh untuk didampingi dari sisi programming. Nah itu banyak pesanan-pesanan kayak gitu yang mungkin 20 orang selama sekian pertemuan, atau misalnya ada satu kelompok fotografi yang ingin melakukan workshop, atau kami yang melakukan workshop. Itu ada dua model, kita gerakkan di situ. Akhirnya kita memang fokuskan di model yang seperti itu, bukan lagi coworking space, bukan lagi menyewakan meja-meja berbayar, bukan lagi menyewakan, kami punya beberapa ruang, bukan lagi menyewakan ruang-ruang berbayar, bukan. Ruang itu kami yang mengolah. Kegiatannya kita sinergikan dengan partner, gitu. Itu adalah format yang kemudian menjadi momentum bagi Kemangkres untuk kemudian bergerak lebih lanjut hingga saat ini. Nah, apakah kita punya BMC? Punya. Pada saat kita punya momentum itulah kita buatlah BMC sederhana. Yang ternyata BMC itu bergerak terus gitu. Secara dinamis dia bergerak terus. Next. Jadi memang saya percaya banget suatu startup atau mungkin UMKM juga bisa bikin, tapi saya lebih kepada startup ya, karena memang saya banyak dikelilingi oleh orang-orang IT yang cita-citanya punya startup ya. Startup ini memang harus punya akar dulu yang kuat ya. Tentunya kalau sudah berakar harus kita tetap sirami sampai dia tumbuh, sampai dia kuat menancap, hidup, mengeluarkan daun dan seterusnya. Apa mesinnya? Apa jantungnya? Itu tadi green, passion, dan inovasi. Ini sih yang sudah saya jalani. Jadi kita bergeliat terus gitu, bergerak terus. Jadi selalu melihat ini itu baru lagi kita tambahin. Selalu harus ada inovasi baru. Kalau kita selalu dengan format yang relatif sama, itu kita akan cepat terlibat, terutama di model yang sekarang ya, yang serba digital. Itu kita akan cepat tergeser gitu oleh kompetitor-kompetitor kita. Tapi kita harus punya sesuatu yang selalu baru dan ini harus selalu fleksibel. Itulah kenapa saya ingin sekali menggiatkan Kemangkres, karena di Kemangkres saya bisa menampung banyak cerita dari teman-teman saya yang bidangnya ragam-ragam. Sehingga saya nggak perlu mencari sebenarnya. Saya nggak perlu mencari cerita, karena cerita itu datang ke Kemangkres. Dari cerita itulah kami membuat ide-ide baru. Gitu. Itu cerita sekilas tentang Kemangkres. Next, please. Next. Ini saya rasa teman-teman sudah tahu ya bahwa bedanya kalau startup itu biasanya kita punya geliat-geliat kemudian kita baru naik gitu, sementara kalau company itu kan memang harus dirintis pelan-pelan gitu ya dan seterusnya. Ini relatif cukup jelas terlihat di dunia. Next please. Ini contoh-contoh saja. Next. Nah sekarang berikutnya tentunya dari teman-teman yang ada di sini saya yakin semuanya juga punya cita-cita, punya passion ya, punya aksi, punya usaha yang sudah digerakkan. Mungkin memang belum Saya juga bilang BMC ini salah satu tools buat dokumentasi sebenarnya. Belum terdokumentasi dengan jelas gitu. Belum punya trigger khusus. Dengan BMC ini kita punya trigger khusus karena begitu kita lihat di papan gitu, kita lihat di poster kita, oh iya ya, gue lupa yang itu belum gitu. Nah, itu selalu terlihat. Next please. Mungkin sambil nyeruput kopi sebentar, mungkin bisa ada pooling nggak? Ada pooling yang udah saya siapkan, bisa dinaikkan nggak? Evan? Ya, ada. Kalau poolingnya bisa dinaikkan, mungkin bisa dinaikkan Bapak Ibu sekalian. Saya punya pooling sederhana, mungkin bisa diisi sambil nyeruput kopi. Yang lain mungkin bisa ngisi poolingnya dulu, sehingga kita bisa lihat pergerakan dari teman-teman yang ada di sini dan biar nggak bosan juga dengan PPT saya. Tolong poolingnya diisi ya, silakan Evans disebarkan poolingnya. Pooling akan di launch. Bapak Ibu bisa isi ya. Silakan, nanti akan terlihat langsung. Bapak Ibu silakan dapat terlihat langsung di layar Zoom. Bisa diisi supaya saya bisa lihat kecenderungannya. Rata-rata sudah. Oke. Good, nice. Oh, keren. Rata-rata Bapak Ibu sudah merencanakan bisnisnya. Good. Berarti kita tinggal ngobrol sebenarnya Bapak Ibu sekalian nih. Saya senang pakai pooling karena saya bisa tahu kondisi pada saat ini, pada state saya bicara, saya tahu kondisi teman-teman yang ada di sana. Ini salah satu kecanggihannya kita pakai media digital ya, internet dan
segala alat bantunya. Banyak, sudah sekitar hampir 70% ya, teman-teman ini ternyata memang pemilik usaha. Wow, keren banget. Terus semuanya sudah merencanakan dan melakukan perencanaan sebelum memulai usaha. Ya, memang kalau merencanakan saya yakin semuanya tentunya merencanakan ya, yang punya ini pasti merencanakan. Evan bisa agak ke bawah atau di sini bisa lihat. Bisnis model kanvas, ada yang pernah tahu, tapi banyak juga yang belum membuat perencanaan bisnis menggunakan ini. Oke. Thank you. Udah selesai, Evan? Udah masuk semua ya? Belum, 10 detik lagi. 10 detik lagi. Oke, kalau di sini terlihat memang teman-teman di sini banyak pemilik bisnis, tapi memang merencanakan sudah, tapi baru mendengar BMC mungkin sebagian hampir setengahnya sudah, tapi memakai banyak yang belum, ya, karena memang kadang-kadang kita terkendala memakai ini karena nggak ada temennya sebenarnya, nggak ada pendamping, nggak ada mentornya. Saya tidak memilih posisi sebagai mentor sebenarnya pada hari ini, saya lebih memilih sebagai teman yang sharing aja gitu. Karena saya yakin Bapak Ibu sekalian lebih tahu siapa yang tepat menjadi mentornya masing-masing, karena untuk suatu usaha sebaiknya memang ada mentornya. Paling nggak mentor itu tempat kita bertanya. Mungkin kalau dibilang mentor, teman kita juga nggak mau gitu dibilang mentor. Sungkan gitu, kadang-kadang ada senior kita yang minta tolong, tolong dong mentorin gue gitu. Saya bilang, aduh, jangan gitu deh, kita mendingan ngobrol aja gitu. Nah, jadi teman ngobrol lah. Teman ngobrolnya bisa memberi petunjuk, bisa memberi arahan, bisa mengkritik, dan bisa memberikan masukan. Itu kita perlukan untuk satu usaha. Saya sampai hari ini selalu duduk bersama teman-teman yang dari manapun gitu, mau dia punya usaha yang sudah maju atau mungkin belum maju. Saya sangat senang kalau mereka bisa melihat bagaimana kinerja kita di berbagai usaha yang ada ya. Misalnya di Kemangkres atau sekarang yang lagi bergiat banyak itu di Bali, ada Butterfly Bali. Saya selalu membuka forum untuk ngobrol, karena saya yakin mentor itu selalu diperlukan dan teman-teman ngobrol selalu memberikan masukan yang cukup baik buat kita berkembang. Oke, terima kasih untuk pollingnya, Evan. Kalau sudah bisa ditutup. Nah, itu tadi ya Ibu Bapak sekalian, teman-teman rekan-rekan di sini hasil polling ya, sekitar hampir 50% sudah pernah mendengar tentang BMC, tapi mungkin yang memakai baru sekitar 35%, tapi sudah cukup bagus, tidak ada yang pernah pakai. Bisa ditutup pollingnya, bisa di-share resultnya. Sudah ditutup, sebentar di-share screen lagi. Oke, thank you, ditutup dulu. Nah, moga-moga udah pada minum kopi. Saya izin minum sedikit, kopi saya masih banyak. Oke, next please, Evan. Yang nggak punya kopi pakai air aja nggak apa-apa. Oke, kita masuk ke bisnis model kanvas. Kalau mau cerita bisnis model kanvas ini sebenarnya barang lama. Barang lama artinya udah cukup lama ya, dia malah melintang di perindustrian, dari UMKM dan SME, Small Medium Enterprise. Penggiat pertamanya Alex Osterwalder dan teman-temannya. Saya perlu garis bawahi teman-temannya ini, karena kalau beliau sendiri sebenarnya mungkin secara experience tidak begitu banyak, tetapi teman-temannya inilah yang kemudian membuat kenapa si BMC ini bisa nyaman dipakai gitu ya. Karena teman-temannya ini banyak praktisi dari dunia usaha. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman di sini baca bukunya ya, Business Model Generation itu dari pertama sampai sekian. Kalau misalnya belum sempat beli juga ada sneaking atau preview versionnya, sebenarnya sudah cukup untuk mengawali. Kemudian kalau berkunjung ke Surgizer.com itu bisa dapat banyak banget template yang bisa dipakai. Tetapi memang saya akui bahwa tools ini yang memudahkan hanya, kalau saya pribadi, saya hanya bilang yang memudahkan mungkin hanya 3 lembar template-nya. Ya, yang pertama adalah bisnis model kanvas, yang kedua adalah pemetaan tentang value proposition. Jadi kita punya di tengah itu, di bagian tengah. Next, Evan bisa tolong saya dapat template yang besarnya biar kelihatan. Oke. Nah, di bagian tengah itu yang tolong diputerin bagian yang tengah, yang VP.
yang kolom tengah, ya bukan, maksud saya di yang template tadi, ya di VP, ya, area VP. Nah di bagian tengah itu adalah area yang namanya value proposition. Jadi bisnis model canvas itu yang berguna buat saya adalah lembar si template ini, kemudian nanti ada lembar bagaimana kita menggali yang namanya value proposition. Sebenarnya apa sih value proposition itu? Jadi value proposition itu adalah yang mengawali atau jantungnya si bisnis model canvas. Apa yang bisa kita kasih ke masyarakat, ke publik, ke audiens, ke target market kita? Apa yang membedakan kita dengan yang lain? Apa yang membedakan layanan kita, produk kita dengan layanan yang diberikan oleh usaha-usaha lain? Nah itu ada di VP. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan VP itu? Itu ada satu template lagi yang memetakan antara yang namanya gain dan pain, atau gimana senangnya customer kita, gimana happy-nya buyers kita, dan gimana sedihnya mereka. Itu memetakannya ada template. Nah, itu yang menurut saya juga berguna. Mungkin ada satu lagi, ya template-template kecil lah yang mendukung dari VP itu sendiri, itu juga menurut saya berguna. Tapi nggak lebih dari itu menurut saya ya. Nah, sementara yang lainnya Bapak Ibu bisa baca juga, tetapi cukup menjadi pelengkap. Yang lainnya sebenarnya diserahkan kepada kita. Artinya bagaimana kita memahami dunia atau bisnis yang akan kita geluti nanti. Jadi jangan terlalu banyak juga memakai template, karena nanti kita bingung sendiri ya. Saya terus terang kalau mendampingi teman-teman itu, kalau terlalu banyak saya kasih, ini gini loh cara ngebaca marketnya tuh pakai ini dan segala macam. Biasanya UMKM akan pusing duluan gitu. Nah itu saya hindari makanya kenapa saya selalu bilang pakai ini aja dulu deh, pakai BMC. In dulu tapi paham gimana ngisinya. Nah yang terpenting sebenarnya ketika kita pegang BMC ini, yang terpenting adalah bagaimana kita berkaca pada diri kita sendiri sebagai sebuah bentuk usaha. Dan bagaimana kita jujur terhadap apa yang kita lihat di diri kita dan usaha kita. Nah, karena untuk bisa mengisi ini dalam upaya mewujudkan cita-cita kita tadi, mewujudkan mimpi kita tadi, itu perlu menempatkan hal-hal yang kita ketahui dari diri kita ini dengan tepat ke dalam BMC untuk jadi panduan kita nantinya, gitu, ya. Oke, pada prinsipnya BMC ini akan mengkolek atau mengumpulkan, mendokumentasi beragam potensi yang ada di kita dan beragam potensi yang ada di sisi customer. Atau dengan bahasa lain mungkin mudahnya, yang sebagian adalah menggambarkan dapurnya usaha kita, yang sebagian lagi akan menggambarkan etalase dari usaha kita. Gitu. Ya, itu cara mudahnya. Next please. Nah, realisasinya dari BMC ini sebenarnya macam-macam bentuknya ya. Tapi yang paling umum adalah yang bagian kiri atas, itu contoh dari Airbnb punya. Itu adalah BMC milik Airbnb yang banyak dijadikan contoh. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa sebesar Airbnb itu konsep awalnya hanya sesederhana itu. Ya, hanya punya dua VP, dua value proposition, satu yang di highlight merah yang benar-benar kuat, kemudian satu yang menurut mereka masih so-so gitu. Oke, ini bisa menjadi sesuatu yang meng-highlight Airbnb tapi tidak sekuat yang merahnya misalnya. Ya, kemudian Airbnb juga mengadopsi saran dari Alex Osterwalder atau pengarang dari BMC ini sendiri, bahwa mereka mencoba membuat atau mengisi kolom-kolom di dalam BMC-nya dengan post-it. Nah, kenapa sih pakai post-it gitu? Kenapa harus dicetak dan kenapa pakai post-it gitu? Kenapa nggak langsung aja gitu ditulis? Karena gini, ketika kita mematenkan sesuatu, merekam sesuatu dengan lekat dalam suatu template, maka dari sisi kemanusiaan atau dari sisi manusia sebagai makhluk yang punya kepuasan gitu ya, yang selalu puas dengan usahanya gitu. Nah, itu akan ada rasa enggan untuk menghapus kalau sudah kita patenkan di dalam kanvas, di dalam poster kita. Makanya disarankan menggunakan post-it. Itu alasannya Mas Alfa, Mbak Yasmin dan teman-temannya. Kenapa saya sarankan post-it kemarin, dan saya titipin post-it banyak. Karena dengan post-it kita menghargai ide kita yang hadir di kepala kita, kemudian kita keluarkan, kita tempel di BMC kita. Oh ini loh, misalnya target market saya si A loh, kita tuliskan kemudian kita tempel. Artinya kita menghargai apa yang ada di kepala kita, kita tempelkan di dalam template yang menjadi wahana cita-cita kita. Tapi kalau misalnya kita berdiskusi
dengan teman-teman dan tim kita, kemudian mendapatkan suatu mimpi baru atau suatu target customer baru, ya kita ganti. Kita hargai lagi bahwa oh ternyata ada yang lebih baik. Ya udah yang lama kita lipat, kita buang, kita ganti dengan yang baru. Tapi itu akan menjadi suatu progres. Kalau saya pribadi mungkin karena saya agak punya sisi melankoli romantisme ya, jadi biasa saya kumpulin. Jadi bekas post-itnya saya kumpulin. Saya akan punya cerita bahwa dulu awalnya Kemangkres tuh begini loh. Nah, saya kumpulkan. Jadi dia jasa satu tumpuk baru. Memang akhirnya nyampah sih, cuman ada cerita tersendiri gitu. Ya. Nah, ini salah satu bentuk kenapa template BMC ini kemudian selalu ditempel dengan post-it. Tapi kemudian untuk menjelaskan banyak yang memakai spidol, banyak yang memakai papan tulis biasa, itu juga bisa dihapus sewaktu-waktu. Banyak yang mematenkan dengan digital, menggunakan Jamboard seperti yang digunakan oleh Ava dan Yasmin dan teman-teman yang sekarang. Mereka menggunakan Jamboard, jadi mereka punya satu format digital, kemudian mereka bisa diskusi online seperti ini. Kita kemudian bersama-sama bekerja dalam satu Jamboard yang sama. Itu di dalamnya sudah ada template, tinggal ditempel-tempel. Itu juga menarik ya. Next please. Tapi ini pilihan mana yang paling nyaman. Mana yang paling nyaman buat teman-teman sekalian, silahkan gunakan. Tapi yang jelas, untuk bisa mengisi BMC harus diawali dengan diskusi. Jadi BMC ini kalau dikerjain sendiri bingung. Biasa ya manusia. Kadang kita nggak mau jujur bahwa, lo punya mitra nggak? Sebenarnya aku nggak punya mitra gitu. Kita suka enggan gitu kayak gitu. Nah, ketika kita duduk bersama tim kita, biasanya saya sangat menyarankan usaha itu kalau bisa ada partnernya lah, satu atau timnya. 1 atau 2 atau 3 gitu, ya paling enggak 3 lah gitu, supaya ada teman curhatan, teman untuk ngebagi kerjaan dan lain sebagainya gitu. Entah mungkin kalau yang home industry, entah mungkin suaminya sendiri, istrinya sendiri, atau anaknya mungkin, tapi adalah orang lain yang bisa sama-sama berbagi cerita, bisa sama-sama berbagi pekerjaan, bisa saling menggali ide, meminta saran dan lain sebagainya. Duduklah bersama, ngobrol-ngobrol enteng ya, isi di BMC ini. Nggak perlu formal-formal bagus gitu, nggak perlu, coret-coret aja gitu. Nah, itu akan banyak sekali masukan-masukan yang kemudian akan mematangkan si BMC itu dari tahap ke tahapnya. Next please. Dari sekian banyak contoh tadi, kita tahu bahwa template sudah ada, buku ada, pedoman ada. Nanti seperti nanti akan saya ceritakan di masing-masing bagian ini, pedoman untuk mengisinya ada. Bahkan di template-nya, itu kalau sebelum kita tempelin post-it, itu ada tulisannya, di sini harus diisi apa. Ada yang nggak kosongan, ada juga yang kosongan blank ada, tapi ada yang sudah ada isinya supaya kita nggak lupa gitu. Oh, bagian ini harus diisi dengan gitu, ada ya. Artinya kan sebenarnya nggak terlampau sulit lah untuk bisa mencoret-coret atau mencoret-coret post-it dan menempelkannya di situ. Panduan untuk mengisi, bahan untuk mengisi itu sudah ada, template sudah ada. Teman udah ada mungkin. Tapi yang heran, meskipun BMC ini ada, nggak banyak orang yang nengok kembali ke BMC-nya dan bahkan gagal menerapkan BMC. Kenapa? Ya, satu diantaranya karena itu tadi, fundamental dari BMC ini sendiri tidak dipahami. Masih ada ego-ego lain yang membuat BMC ini tidak diisi dengan clear gitu, dengan jujur dan dengan baik. Karena sebenarnya kekuatan kita adalah ketika kita bisa berkaca terhadap diri kita sendiri dan ngelihat ngisi si BMC itu dengan apa yang kita punya beneran. Kalau kita nggak punya ya nggak apa-apa. Artinya masih ada PR di situ yang belum kita miliki, yang harus kita kejar gitu, yang harus kita miliki dan kita siapkan. Ya, yang pertama kita akan mulai dari tengah. Saya pribadi lebih menyukai mulai dari tengah. Meskipun BMC ini pahamnya macam-macam. Ada yang bilang bahwa, oh nggak bisa, mulainya harus dari paling kanan. Dari customer dulu. Ini banyak teman-teman ngobrol saya dari ekonomi suka bilang, mulainya harus kita tahu pasarnya dulu nih. Nah, tapi saya karena mungkin saya geraknya ke sana kemari gitu, saya kadang-kadang gabung sama teman-teman yang dari konsultan IT, kadang gabung sama teman-teman yang interdisiplin atau bergeraknya usahanya antar bidang gitu. Sehingga saya merasa bahwa yang nyaman tuh kalau gue tahu gue punya apa, mau bikin apa yang beda sama orang. Nah, kalau gue tahu itu baru kita ke BMC ngisi tengahnya dulu yang namanya VP, Value Proposition. VP itu apa sih, teman-teman sekalian? VP itu adalah apa yang bisa kita tawarkan. Apa yang bisa kita tawarkan ke
publik. Mungkin satu di antara alasan kenapa saya tidak mulai dari yang paling kanan, karena terkadang di masa sekarang itu yang kanan itu kayak campur-campur gitu. Jadi kadang saya belakangan melihat bahwa target market kita tuh kelompok orang itu agak belakangan melihat. Jadi biasanya saya berangkat dari mimpi saya dulu, mimpi saya dan apa yang bisa saya lahirkan dari mimpi, passion, dan usaha saya. Nah, saya berangkat dari situ dulu. Makanya kenapa saya lebih suka dari VP. Tapi silahkan ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman di sini semuanya, VP ini, BMC ini bebas dimulai dari mana. Yang penting tahu apa yang harus diisi. Ya, saya mulai dari VP karena itu tadi. Saya tahu apa yang bisa saya berikan kepada publik atau kepada audiens saya. Kemudian kita harus bisa meng-highlight atau membedakan tawaran yang kita berikan kepada pasar atau kepada publik dibandingkan dengan tawaran yang diberikan oleh usaha sejenis gitu. Kalau sekarang misalnya ya, yang paling gampang kali ini udah jam segini ya, jam menjelang lapar gitu ya. Saya ingat jadi ayam geprek. Ayam gepreknya lagi booming di mana-mana, semua orang bikin ayam geprek. Ini aja deh bikin ayam geprek. Ya, tapi ayam geprek yang kayak apa sih? Kalau ayam geprek aja udah setiap sudut ada ayam geprek. Nah sekarang ayam geprek yang apa yang mau lo buat? Ayam geprek yang kayak apa yang membedakan kamu dengan yang lain? Yang membuat orang lain, audiens kita, customer kita, itu cuma bisa ke lu nyari ayam geprek yang kayak gitu. Sorry ya Bapak Ibu sekalian, saya pakai lu gue karena saya biasa ketemu mahasiswa jadi suka pakainya begini biar dekat. Nah, apa yang bisa kita tawarkan dan berbeda dari tempat lain itu adalah yang menjadi entah dari produknya ataupun layanannya, ya itu bisa kita racik gitu, kita racik supaya dia berbeda. Kadang itu sepele, tapi harus ada. Nah disinilah letak kreativitas itu diperlukan. Makanya sebenarnya ketika kita mengisi BMC ini, satu di antara yang menjadi challenge bagi sorry itu saya ya, bagi masyarakat kita di Indonesia itu adalah kemampuan untuk bisa berpikir out of the box. Critical thinking, lateral thinking ini jarang dibiasakan di kita. Somehow itu ada di dalam mekanisme pendidikan pengajaran kita lah. Jadi lebih banyak yang selalu lurus-lurus ngikutin aturan gitu. Ya termasuk saya ini salah satu produk yang selalu lurus-lurus ngikutin aturan. Sehingga sulit buat saya butuh PR banget ketika saya harus mencari, karena saya harus berani keluar dari koridor-koridor yang sudah diajarkan saya. Misalnya kamu ada space, kamu ada model sekian, bikin ya udah yang jelas aja sih, bikin aja kursus bahasa Inggris kayak apa kayak yang kayak orang-orang itu loh, bikin aja dari kelas-kelas gitu. Nah, untuk mengiyakan tuh kan cepat, tapi untuk bilang enggak, gue nggak mau bikin yang kayak gitu, gue harus bikin yang berbeda dari orang lain gini. Nah untuk bilang gini, enggak semangkres mau saya bikin jadi kayak gini. Nah, itu sulit buat saya. Ada tantangan sendiri buat saya untuk bilang tidak terhadap koridor yang normal. Nah, cuman saya tahu dan saya menyadari bahwa saya perlu untuk bisa berpikir di luar dari kotak-kotak. Nah, ini yang memang juga harus kita biasakan di diri kita sendiri, para pengusaha ini, ataupun juga ketika kita membina, menemani teman-teman yang sedang memulai usahanya. Kayak Evans mungkin sebagai mentor yang sering ketemu dengan para UMKM baru, juga Mbak Yuning yang juga membina, saya tahu banget banyak diminta Dina juga ya, Evans juga. Ini perlu banget mendorong teman-teman UMKM untuk bisa berani gitu. Ya kalau misalnya Evans misalnya nyuruh motret gitu, makanan selalu taruh di meja bersih, selalu taruh di piring bersih, selalu layoutnya bersih gitu, nggak ada yang kotor-kotornya gitu. Sekali waktu coba deh hadirkan makanan di dapur aslinya. Mungkin kalau pernah motret di Lele Mangut Yogyakarta, itu kan dapurnya berantakan banget gitu ya, berantakan banget, terus banyak abunya, banyak kayu bakar dan sebagainya. Tapi mungkin justru itu yang menarik kita hadirkan ke audiens ketika kita foto produknya di real kitchen, dalam kondisi aslinya, chaoticnya di mana, ada apa saja yang mendampingi si lele itu. Nah, itu yang kita hadirkan. Mungkin jadi lebih menarik gitu.
Nah, itu adalah value proposition. Kita dapatkan dari berpikir out of the box untuk bisa melihat apa yang bisa membedakan kita dengan yang lain. Ya. Yang berikutnya adalah kita seharusnya bisa duduk menganalisa, entah melalui observasi atau menganalisa, melihat langsung survei, menanyakan kepada yang bersangkutan atau kepada orangnya untuk tahu yang namanya customer journey. Ya, customer journey itu adalah naik turunnya perjalanan si customer kita atau orang-orang yang bakal beli produk kita atau bakal pakai layanan kita. Gimana sih naik turunnya dia ketika dia punya pain dan gain. Nah, itu nanti pain dan gain ini dirangkum dalam yang namanya customer journey. Kita akan dapat touch point-nya di situ. Nah, dari touch point inilah yang kita perlukan untuk bisa membuat VP kita lebih kuat gitu. Ya. Jadi VP itu diangkat dari yang namanya pain dan gain serta jobs-nya atau bagaimana kita bisa memprofile si target market kita, customer kita, buyers kita, atau yang akan pakai layanan kita, yang akan membeli produk kita. Nah, kita harus kenal dulu sebenarnya memang. Jadi, kenapa saya bilang bahwa saya memulai dari VP? Karena saya juga nyaman sembari paralel ngintip customer kita. Ngintip sisi yang sebelah kanan dari CBMC tadi. Yang paling kanan adalah customer segment. Nah, dalam merancang VP atau mengolah VP kita ini, kita juga sekalian ngelihat si customer kita. Ya. Nah, ada satu tahapan yang namanya kita melihat personanya buyers atau kita ngelihat kayak apa sih profilnya buyers kita, kayak apa sih behavior mereka, kebutuhan mereka, job mereka atau pekerjaan mereka, gimana mereka melakukan pekerjaan. Itu setidaknya kita melakukan survei kecil-kecilan. Nggak perlu ribet, kita bisa cukup nanya misalnya, kalau lo mau beli minuman nih dipakai aplikasi, itu gimana sih caranya? Iya nih, minuman yang gue seneng nih, misalnya saya sebut merek tuh, kopi yang ada di titik-titik poin gitu. Nah, itu kopinya enak banget gitu. Ceritalah. Nah, sambil kita tanya, kita memahami bahwa oh dia tuh begini. Nanti di situ akan terlihat bahwa ada euforia di situ, ada kesenangan ketika dia cerita. Oh enggak, itu kopinya enak banget. Apalagi yang avocado itu kopinya enak banget. Terus dia fruitnya banyak dan lain sebagainya. Nah, itu adalah gain. Senang-senangnya customer kita atau senang-senangnya calon buyers kita ketika dia bercerita, itu adalah gain-nya dia. Tapi kemudian dia cerita juga nih, sayangnya kopi itu tuh mahal. Ya ada sih kadang-kadang promo, tapi promonya itu paling seminggu cuma sekali. Itu juga promonya 20-30%, itu aja masih 30.000 jadinya. Which is at least 40 ribuan tuh berat kopinya. Mahal banget ya, padahal enak banget loh. Nah, di situ kita dapat pain. Nah, kita koleksiin tuh cerita-cerita tentang pain-painnya mereka, tentang sakit-sakitnya, sebel-sebelnya, sedih-sedihnya mereka ketika mereka berupaya mendapatkan apa yang mereka mau itu. Yang bisa jadi produk kita atau layanan kita. Nah, kita catat. Nah, ini juga nih satu kebiasaan yang juga saya harus selalu ingatkan adik-adik saya nih di bawah yang lagi jadi bina saya. Dicatat mas, mbak. Sekarang ada handphone, kita sedikit. Kalau ada meeting kecil atau ngobrol-ngobrol sedikit, bikin catatan setelah selesainya. Itu susah. Sampai sekarang binaan saya yang paling tua nih, Evans juga masih harus selalu diingatkan untuk selalu mencatat pokok juga tuh kalau lagi rapat. Catat pokok gitu. Nah, itu selalu harus diingatkan lagi ya. Karena memang budaya kita verbal, budaya kita spontan komunikatif ya. Jadi memang mencatat itu belakangan datang. Ntar malam gitu kan. Nah, sebenarnya bisa dibiasakan. Jadi setelah pulang dari suatu kegiatan, ada meeting kecil atau ketemuan orang, kita bikin catatan kecil di handphone aja sebentar, ya. Nah itu, jadi kita catatlah gain-gainnya apa, pain-painnya apa. Lalu gimana sih customer kita? Nah dari situ kita olah menjadi gimana caranya kita bisa mencapai atau menghadirkan gain-gain itu, menghadirkan senang-senangnya, happy-happynya calon customer kita. Lewat apa? Kayak apa kita bisa menghadirkan atau apa yang bisa kita hadirkan. Oke, itu namanya gain creator. Di bagian yang biru itu apa yang kalian lihat sebelah kiri. Gain creator itu adalah
hal-hal baik yang harus kita buktikan, kita bentuk di dalam layanan kita, di dalam produk. Ini juga bisa diterapkan untuk proyek-proyek besar ya Bapak Ibu sekalian. Koko yang lain yang masih bersiap-siap mencari klien-klien baru. Nah, untuk proyek besar pun masih seperti itu. Jadi cerita-cerita sedih mereka itu bisa kita ganti menjadi gimana membuat pain reliever, gimana ngebikin obatnya, apa sih yang menjadi obat mereka nanti, apa yang menyembuhkan mereka. Itu juga harus kita siapkan. Dalam bentuk produk atau layanan yang seperti apa, gitu. Nah, itu adalah semua yang ada di kotak biru. Kotak biru itu adalah semua yang harus kita siapkan menjadi bagian dari CVP tadi, di value proposition. Cerita VP berangkat dari sini. Gitu kira-kira teman-teman semua ya. Jadi kita harus amati dulu kriteria customer kita tahu cerita gain-gainnya apa, senang-senangnya apa, lalu kita tahu juga cerita sedih-sedihnya apa, untuk kemudian kita berikan, kita bentuklah yang namanya produk dan layanan kita kayak apa, di mana di dalam produk layanan itu mengandung gain creator yang membuat customer kita jadi senang apa aja, yang mengandung pain reliever yang membuat sedih-sedihnya tuh hilang gitu. Nah, itu harus ada di dalam PVP gitu. Ya. Ini juga sama ceritanya waktu di Kemangkres, sama seperti ini. Jadi waktu itu surveinya sambil nongkrong-nongkrong di kafe di Kemang Village waktu itu. Kita lihat gitu bahwa banyak banget orang-orang datang sama anaknya karena memang hari biasanya kita ke sana weekend ya. Bawa anaknya, kemudian mereka jalan-jalan, akhirnya pergi ke rumah-rumah makan gitu ya, duduk-duduk nongkrong di kafe-kafe. Sambil mereka ribet gitu sama anaknya, tuh sambil kadang saya curi dengar gitu kalau, di sini nih nggak nyediain area apa ya buat anak-anak supaya mereka duduk diam belajar gitu. Kalau orang tua kan senangnya gitu, ini anak gua taruh di mana nih supaya mereka diam duduk belajar gitu. Nah, itu mungkin juga yang kemudian menginspirasi saya bahwa kita perlu suatu tempat di mana ada kreativitas di situ, di mana ada ragam-ragam kreativitas yang bisa kita hadirkan bersama, yang bisa dinikmati oleh sebuah keluarga, ada bapaknya, ada ibunya, semuanya bisa berkreasi bersama gitu dalam satu space di mana aktivitasnya beda-beda di tiap ruangan. Nah, itulah Kemangkres. Saya juga belajar dari situ. Nah, itu contohnya bagaimana saya mencoba mengobservasi pasar saya, kemudian mewujudkannya ke dalam bentuk layanan-layanan yang kita berikan di Kemangkres pada waktu awal. Ya, next please. Saya yakin Bapak Ibu sekalian juga mungkin belajar banyak dari proses membuat produk-produknya. Bagi para pengusaha di sini, UMKM ataupun usaha apapun juga di sini banyak sekali saya lihat banyak teman-teman yang punya usaha. Pasti juga punya cerita itu sebenarnya. Ya, tinggal lagi bagaimana kita mendokumentasikannya. Kenapa kita perlu mendokumentasikan? Karena itu jadi acuan kita untuk mencoba mencari inovasi baru, mencoba mencari hal-hal baru yang belum kita realisasikan di tahap pertama. Saya selalu bilang ke teman-teman bahwa kadang power kita ini nggak cukup buat langsung mencapai cita-cita kita. Nah, jangan terlalu kejam pada diri kita sendiri. Beri waktu untuk membuat dia menjadi fase-fase. Jadi cita-cita kita itu dicapai melalui tahapan-tahapan. Nah, tahapan-tahapan ini perlu pengingat gitu, perlu suatu alat yang mengingatkan kita kembali kepada goal kita, tujuan kita sebenarnya apa. Nah, BMC membantu itu, membantu kita melihat kembali tujuan kita, sehingga kita tidak kehilangan jati diri juga dalam usaha kitanya. Gitu. Ya meskipun nggak terhindarkan, ada beberapa usaha yang kemudian berubah bentuk sama sekali total tuh ada, ya. Tapi akan lebih bagus kalau dia kemudian menjadi suatu komposisi dari beberapa kegiatan atau beberapa usaha. Ya itu makanya kenapa suka saya punya teman-teman juga yang tadinya punya satu, kemudian nanti punya beberapa anak usaha yang sebenarnya ada di dalam yang satu besar tadi, cuma karena tidak terkendali, bukan tidak terkendali, karena sudah terlalu repot, dibuatlah sendiri-sendiri menjadi anak usaha. Nah itu mungkin lebih baik ketimbang kita ganti sama sekali total. Ya, itu salah satu contohnya. Nah, kita lanjut lagi. Dari kumpulan tadi, ya, gain creator, pain reliever, dan produk layanan apa yang sudah kita tahu, kita bisa menyusun yang namanya customer journey. Customer journey ini perlu untuk bisa mengkoleksi item-item gain pain tadi. Berdasarkan cerita layanan yang akan kita berikan, atau berdasarkan perjalanan customer kita mendapatkan produk atau layanan yang diinginkan melalui kita. Ya.
Karena ini kan tujuannya mengisi BMC kita. Nah, ya tentunya pertama kita perlu brand awareness. Kita harus sounding ke orangnya tentang brand kita kayak apa. Kemudian apa yang menjadi pertimbangan pembelian si orang tadi itu kita juga harus paham. Kemudian gimana mekanismenya dia beli produk. Lalu bagaimana produk itu sampai dan kemudian digunakan. Nah, itu sebenarnya cerita dasarnya kayak gitu. Nah, bagaimana dia mengalami itu, kemudian bisa kita buat sederhana. Sebenarnya kita bikin gambar yang kiri tuh gambar orang ini hampir sama kayak skala Likert ya, kalau teman-teman dari akademis tahu ini skala Likert. Mulai dari senang banget sampai nggak senang banget gitu. Nah, itu kayak gitulah. Kita bikin kayak gitu sederhana aja. Kemudian kita lihat kapan dia senang banget, kapan dia nggak senang banget. Kayak gini contohnya. Ini contoh saya ambil kalau bentuknya aplikasi. Ya, karena teman-teman di sini ada Alfa, ada teman-teman yang lain tadi memang bentuknya lagi buat aplikasi ya, pelayanan. Jadi kayak gini. Jadi ketika dia berhadapan dengan aplikasi, brandnya apa nih yang kelihatan? Itu harus langsung kelihatan. Menyenangkan nggak amal buat dia? Oh, ternyata menyenangkan, gain-nya dapat. Oh, tuh gue buka, wah keren banget ya aplikasi. Matching sama gue lah gitu istilahnya. Kalau pemakainya anak muda, customer kita anak muda, kita harus matching. Mulai dari brand awareness. Nah, tentunya cerita bagaimana kita membentuk brand awareness ini mungkin nanti bisa di satu sesi lagi ya, Mbak. Panitia nanti bikin satu sesi tentang brand awareness. Awareness ini ada caranya sendiri lah gitu ngebentuknya ya apa image building dan lain sebagainya. Teman-teman di sini juga dari marketing mungkin paham ya. Tapi ini kita harus bisa bentuk gimana menceritakannya dengan lebih sederhana. Nah, kemudian juga cerita lanjut lagi nih, cerita naik turunnya. Waktu tahu tentang sesuatu, nah itu bisa tahu tentang misalnya tadi ya, ragam-ragam kopinya enak nggak cara ngelihatnya, tahu ragam-ragam kopi apa yang disediakan. Nah, itu kalau ternyata di aplikasi susah ngelihatnya, nah itu kan jadi satu poin minus ya. Poin minus itu ketika orang jadi sebel melihat menunya misalnya kayak gitu. Nah, itu udah minus. Mahal harganya, minus. Nah, itu turun terus tuh. Nggak ada diskon, minus. Nah, kita menciptakan bintang-bintang merah. Kalau ada di sini, di customer journey yang saya bikin dengan malam-malam misalnya. Nah, itu bintang-bintang merah itu tercipta ketika user kita atau klien kita, customer kita bilang begitu. Aduh, ini susah banget. Aduh, ini tebel. Aduh, ini mahal. Pokoknya aduh itu keluar bentuknya pasti bintang merah. Nah, ini berlanjut terus. Mulai dari dia lihat menu, kemudian dia membandingkan, kemudian dia tahu manfaat dari apa yang kita jual atau layanan yang kita berikan, kemudian mulai mempertimbangkan, oh ya ini gue pilih gitu, ini mau, kemudian mulai dibeli, mekanisme pembayaran dan seterusnya sampai barangnya datang, dapat, bagaimana dibuka, digunakan dan seterusnya. Nah, inilah yang membentuk si customer journey. Nah, melalui perjalanan ini akan lebih mudah kita bisa melihat pain-painnya dan gain-gainnya. Nah, yang harus dilakukan adalah merubah si pain yang merah-merah itu, bintang-bintang merah itu kita naikkan jadi gain. Yang kita sebut jadi obat gitu. Jadi pain tadi kita harus jadikan pain reliever. Sedangkan gain-nya harus kita bisa ciptakan. Nah, inilah yang kemudian bisa kita gabung semuanya, yang merah-merah kita buang-buang, kita naikkan semua, kita push ke atas semuanya menjadi kelompok hijau-hijau, kelompok bintang-bintang hijau itu nilai yang menguntungkan bagi customer kita ketika dia berhadapan dengan layanan kita atau produk kita adalah kumpulan dari bintang-bintang itu. Nah, itu cerita gimana kita menyiapkan VP. VP, value proposition, adalah hal yang utama dalam menyusun BMC. Karena itu adalah tawaran kita. Next, please. Oke, ini sama ceritanya kayak tadi, relatif sama. Berikutnya. Nah, setelah kita VP, mungkin kita bergerak ke arah kanan. Next, please. Sebenarnya mau bergerak ke arah kanan atau ke arah kiri sebenarnya bebas-bebas aja. Bisa Bapak Ibu sekalian bisa tergantung gitu ya. Kalau ini hanya habit aja, kalau saya biasanya ke kanan ya. Kadang tergantung binaannya. Kadang kalau saya ngobrolnya lebih enak ke arah kiri ya saya ke kiri gitu. Gimana aja nyamannya. Bapak Ibu sekalian juga bisa begitu, teman-teman sekalian di sini ya. Bisa juga menyesuaikan bagaimana enaknya ngisi BMC ini. Kalau misalnya mau ke customer segment dulu, mulailah dari paling kanan sekalian customer segment. Nah, memang kalau di template-nya BMC, yang paling kanan sekali itu adalah customer segment, di mana kita
mencoba mengetahui kriteria dari atau kategori-kategori target user kita. Nah, tetapi tadi seperti yang tadi sudah dinyatakan di VP bahwa kita waktu bikin VP juga tahu nih profile dari calon customer kita. Nah, itu kita pakai lagi di sini. Kita bisa breakdown. Kita bisa kategorikan menjadi beberapa kategori. Kenapa? Karena dari masing-masing kategori bisa jadi punya different atau punya customer journey atau perjalanan naik turunnya itu beda-beda. Nah, kalau kita punya beda, kita harus racik di antara, misalnya kita punya 2 kategori ya. Yang satu misalnya perempuan, ibu-ibu usia sekian sampai sekian, berpenghasilan dan lain sebagainya, kategori pertama. Yang kedua, oh ternyata anak-anak gadis usia mulai dari SD sampai SMP pun, meskipun mereka belum punya uang sendiri, tapi mereka juga termasuk customer kita. Gitu. Nah, artinya dari kita punya 2 kategori. Nah, dari situ kita tahu bahwa customer journey-nya pasti beda. Antara ibu-ibu berpenghasilan atau mungkin remaja muda berpenghasilan punya uang jajan sendiri, ataupun anak-anak yang masih tergantung sama orang tuanya, punya customer journey, punya pain dan gain yang berbeda. Nah, itu kita buat dulu. Ya. Nah, tetapi saya perlu meng-highlight sedikit bahwa pada semakin bergeraknya ke arah kemari, saya memperhatikan bahwa customer journey ini, customer segment ini sebenarnya semakin tumpang tindih. Artinya tumpang tindih kadang kita nggak bisa mengkategorikan, oh dia hanya produknya bakalan cuma dipakai oleh ibu-ibu dan anak gadis aja. Misal skincare gitu. Oh ini biasanya yang pakai ibu-ibu sama anak gadis. Ya mungkin beberapa waktu lalu. Tapi sekarang banyak anak muda, laki-laki juga pakai skincare. Kalau skincare ya, banyak pakai skincare. Kenapa? Karena matahari makin kejam Bapak Ibu sekalian. Saya punya ponakan kerja di laut gitu, dia anak teknik laut. Hari-hari kerjanya di pantai, di pengeboran gitu ya, lepas pantai. Dimana itu tajam banget mataharinya. Dia bilang sama saya, tante besok kalau tante belanja skincare jangan lupa aku ya, gitu. Aku butuh sunblock, butuh pelembab dan sebagainya. Kenapa? Aku nggak mau cepat jadi om-om tua yang keriput ya gitu. Kenapa? Karena memang kondisi di lapangan membutuhkan. Sehingga bisa jadi skincare tadi bukan cuman konsumsinya anak gadis perempuan muda, tapi bisa jadi anak muda laki-laki. Nah, hal ini banyak sekali terjadi bukan cuma di produk, tapi layanan pun demikian. Sehingga mungkin sudah saatnya kita tidak lagi hanya melihat kepada customer segment sebagai seorang user atau customer buyer, orang, tapi lebih kepada problem. Problem mereka apa? Nah, yang kita profiling problemnya. Sehingga kita dapat sekarang kriteria problemnya. Nah, dari sinilah kita akan tahu bahwa, oh, dengan problem kayak gini, gue harus bisa menggait mereka atau mengajak mereka untuk melirik ke VP dengan cara ini. Itu yang namanya customer relationship. Gimana sih ngebangun relationship dengan customer? Sehingga antara buyers kita atau problem yang ada di buyers kita dengan si VP itu bisa semakin dekat. Bisa ada ketergantungan gitu antara buyers kita, antara market kita dengan si apa yang kita tawarkan. Nah, seringkali jawaban di bagian customer relationship ini adalah, oh pakai Facebook, pakai IG, pakai sosial media. Tunggu dulu. Sebenarnya bukan itu sih. Bukan gimana atau bukan platform apa yang menjembatani antara customer kita dengan barang kita atau dengan layanan kita. Karena itu ada di channel. Platform apa yang bisa menghubungkan ada di channel. Nah, sebenarnya yang ada di customer relationship justru adalah kontennya. Materinya apa nih, melalui model kayak apa? Misalnya, oke lah, let's say kita mau lewat sosial media. Tapi bentuknya apa nih? Apakah videonya, fotonya, atau ceritanya? Atau misalnya poin-poin bagusnya aja yang kita selalu keluarkan minggu demi minggu di sosial media kita. Atau gabungan keduanya. Gitu. Nah, itu adalah materinya, kontennya dari kanal yang kita pakai di channel. Gitu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman ya, jangan tertukar bahwa antara customer relationship dengan channel itu adalah dua hal yang berbeda. Meskipun mereka saling mengisi, artinya kanal kita akan diisi oleh bagaimana bentuknya nih, apa yang mau kita anterin, apa yang akan mendekatkan. Misalnya, yang mendekatkan adalah kode-kode voucher yang diberikan melalui email-email, message yang disampaikan di nomor-nomor WA yang masuk, misalnya seperti itu. Kalau kita udah punya nomor WA dari customer kita bisa messaging ke mereka, oh ini ada Bapak Ibu minggu ini saya tahu Bapak Ibu udah terima gajian kan, kirimkanlah. Nah itu materi kan, materi yang kita sampaikan lewat WA. Maka materi tawaran bonusnya itu adalah
si customer relation. Gimana kita mengingatkan kembali, mendekatkan, menaikkan engagement dari user kita atau buyer kita kepada value kita. Sedangkan melalui WA-nya atau sosial medianya, ataupun mungkin kurirnya yang nganterin, itu adalah kanalnya, bagian berikutnya, di bagian bawahnya. Ya, jadi sudah terselesaikan tuh customer segment, customer relationship sama kanal. Yang berikutnya adalah bagian bawahnya, revenue stream. Kalau kita udah tahu buyers kita kayak apa, kita udah tahu bagaimana kita bisa menggait mereka, mendekatkan mereka, pakai materi apa nih. Kemudian kita tahu melalui kanal-kanal apa, melalui media-media apa kita bisa sampaikan VP kita, produk kita, layanan kita ke mereka, maka kita bisa lihat revenue-nya datang dari mana. Ya, revenue-nya datang dari mana itu next please. Revenue stream. Nah, revenue stream ini kalau teman-teman yang ekonomi pasti udah tahu banget ya. Nah, cuman pada prakteknya revenue stream ini butuh kecermatan sebenarnya. Ketika kita mengetahui pain dan gain, kita bisa mengolah VP kita bisa mengolah produk dan layanan kita menjadi lebih tepat sesuai dengan pain dan gain. Tapi yang di revenue stream, kita perlu tahu juga nih, pintu-pintu di dekatnya apa lagi. Contoh misalnya, kalau Kemangkres punya kemudian satu space kreatif di mana di dalamnya ada kegiatan-kegiatan yang aktif selalu bisa dikunjungi entah oleh orang tua, oleh anak-anak dalam bentuk prakarya bersama, atau mungkin bisa belajar sesuatu yang ibu-ibu bisa belajar bikin topping cake atau apalah gitu, sehingga mereka bisa duduk bareng main bersama dalam satu ruang yang nggak cukup yang berdekatan gitu untuk bisa saling mengisi harinya. Nah, kemudian itu satu pintu, udah satu pintu, pasti di situ ada sejumlah dolar-dolar, sejumlah rupiah yang masuk di situ ya. Nah, tetapi kita harus jeli-jeli dan misal ketika saya bikin kelas-kelas prakarya, saya sebenarnya memberikan kelasnya gratis atau berbayar murah lah gitu ya. Kelas fotografi berbayar murah, tapi saya menyediakan alat bantunya. Bapak Ibu sekalian kalau nggak punya, ini buat yang datang pada waktu tadi, teman-teman semua, adik-adik semua, kalau nggak punya alatnya, tenang, nanti kalau pulang bisa minta sama papa mamanya, bisa bikin lagi di rumah. Jadi saya siapkan kit-kitnya. Tidak harus beli, tapi mereka punya kemudahan untuk bisa beli dan berlatih kembali di rumah, sehingga dia pulang dengan sesuatu semangat gitu, dengan semangat yang juga mengingatkan dia pada Kemangkres. Sehingga next time-nya dia pasti cari lagi. Wah, waktu itu anak saya seneng loh belajar bikin ini, terus di rumah bikin lagi tuh dari kit yang dibeli. Wah, kapan ada lagi? Nah, itu sering banget cerita-cerita. Nah, kejelian kita melihat bahwa mereka butuh kit. Mereka butuh alat bantu tambahan. Robotika juga, waktu itu kelas robotika juga gitu. Awalnya kita nggak siapkan. Karena kita berikan adalah, kita jual paket workshopnya, paket kursusnya. Tapi ternyata banyak dari mereka tidak tahu di mana harus beli alatnya. Akhirnya mereka minta tolong kita. Nah, kita bilang, ini satu pintu lagi. Ini kita bikin paket-paket kitnya. Bahkan kadang mereka tanya, bisa nggak saya punya robot jadinya? Buat apa? Buat pajangan. Ini aneh juga sih, belajar robot tapi pengen punya robot jadi, katanya biar buat pajangan, soalnya biar semangat gitu katanya. Ya udah, kita jadi jual juga robotnya gitu. Nah, itu sempat jadi cerita lucu-lucuan lah ya. Sampai sekarang robot edukasi masih jalan di Kerawangnya, masih ada tenan kita satu. Kita bermitra di Kerawang, ada satu robot edukasi juga di sana. Mereka jalan terus mendampingi teman-teman dari Kerawang yang mau belajar tentang robot. Sampai sekarang ada paket-paketnya. Oke, disitulah kita tahu kita punya banyak revenue stream, tapi kita harus dilihat. Ya. Nah, revenue stream ini juga macam-macam. Kadang direct, kadang indirect. Ya, jeli-jelian aja di mana kita bisa tambahkan. Kadang untuk meng-highlight VP kita bisa buka revenue stream baru. Kadang dalam beberapa kasus tambahan atau additional highlight dari VP kita justru lebih maju dari core produknya. Ya, itu nggak bisa dihindari ya. Kita harus fleksibel di BMC ini, kita harus fleksibel, merubah. Oh, ternyata VP-nya tukeran nih antara yang merah yang jagoan utama awalnya, hero pertamanya, kemudian bertukar posisi dengan yang tadinya sebagai tambahan. Itu sering. Jadi kita perlu fleksibel di situ. Ya. Nah, tapi juga kita perlu perhatikan pasar kita punya kemampuan buying atau buying power-nya seberapa dan gimana cara mereka yang nyaman untuk melakukan transaksi dengan kita. Kita harus mudahkan itu.
Ya, kita harus gunakan dan kita ikuti mekanismenya, tentunya juga kita kuasai. Jadi jangan sampai juga ketika Bapak Ibu bikin mekanisme yang nggak dikuasai, terus main tabrak aja gitu. Orang semua pakai ini, kita ikutan gitu. Hati-hati juga di situ ya. Untuk customer review kadang mekanisme purchasing-nya yang kemudian menjebak si pelaku bisnisnya. Ya, karena tidak paham, tidak mengerti mekanismenya, tata caranya, sehingga akhirnya menjadi lambat proses transaksinya. Nah, ini juga harus hati-hati. Kalau memang belum siap, jangan dibuka dulu. Gitu. Tapi kita bisa tengok kanan kiri, belajar pada mentor, kemudian cari tahu gimana cara yang paling baik untuk bisa masuk di platform pembayaran. Karena pembayaran sekarang macam-macam. Kalau yang mau digital payment gateway bisa macam-macam platformnya, tapi kita bisa juga bukan berarti kita harus ngikutin itu semua, enggak. Kalau memang belum nyaman ya pakai mekanisme biasa yang WA berbayar, kemudian nanti bentuk bukti bayarnya dikirim. Kalau memang masih nyaman pakai itu dan masih jalan, kenapa tidak? Tetapi kalau memang sudah saatnya kita melirik ke mekanisme terbaru atau teknologi terbaru, ya kita belajar juga. Jadi tetap seorang pengusaha harus tetap belajar juga ya. Oke, next please. Berikutnya. Oke. Sebelah kita sebelah kanan sudah selesai, kita coba ke sebelah kiri, kita nengok ke dapur. Kalau tadi etalase, kita sekarang nengok ke dapur. Nah, di dapur ini yang sering kali menjadi masalah sebenarnya, ini adalah internalnya usaha. Yang pertama adalah ketika kita punya VP, kita akan punya VP itu beberapa hal biasanya, ada beberapa poin. Nah, dari VP ini kita kemudian bisa kawinkan dengan kayak tadi, gimana nih kita udah punya customer, kita mau ngebangun relationship-nya gimana, melalui kanal-kanal, melalui channel yang ada, kita ngebangun relationship gimana untuk bisa menyampaikan produk atau layanan kita ke mereka. Nah, ketika kita bicara masalah ini, lahirlah yang namanya key activities. Activities dalam suatu usaha pasti banyak, tapi kita harus tahu, kita harus highlight key-nya, kuncinya. Nah, key-nya biasanya ada ketika kita cerita tentang VP dan gimana VP ini nyampe ke customer. Nah, ketika VP ini nyampe ke customer, itu adalah rangkaian key activity. Kan tidak terhindarkan ya Bapak Ibu sekalian, kalau dalam suatu usaha pasti ada kegiatan atau giat-giat yang pasti standar dilakukan. Tapi ada juga aktivitas-aktivitas yang terbentuk ketika kita menciptakan VP, ketika menciptakan perbedaan antara barang kita dengan barang orang lain. Nah, ini perlu sorry jaringan saya. Mary bisa bantu nggak? Saya butuh ini dicolokin dulu karena handphone saya mau mati. Saya ngambil dari sini ini listriknya ke bawah atau ini di charge dulu. Ini udah tinggal. Mohon maaf Bapak Ibu, tunggu sebentar, mungkin ada sedikit kendala. Sebentar ya Bapak Ibu. Sudah kedengaran suara saya? Maaf tadi terputus. Sudah Bu.
Oke, kita lanjutkan tadi sampai mana ya? Semoga di key activities sudah masuk ya tadi ya, bahwa kita untuk bisa mendapatkan key activities itu kita harus tahu gimana aktivitas apa sih sebenarnya yang membentuk atau yang terjadi ketika kita menghadirkan CVP, Key Value Proposition, kepada customer melalui customer relationship. Nah, di situ akan terciptalah key activities. Ya, dari beberapa key activities, misalnya ketika misalnya tadi ya membentuk suatu Kemangkres menjadi suatu tempat di mana dengan non teknis yang buat para ibu bapaknya yang pengen ibunya atau anak kecil yang pengen relax, kemudian saya ciptakan kegiatan yang sifatnya non teknis seperti craft, prakarya, gitu, atau menulis indah atau puisi gitu. Kemudian untuk bapak-bapaknya di hari Sabtu Minggu, karena kita aktivitasnya banyak di Sabtu Minggu, kita coba hadirkan juga yang sifatnya hobi passion seperti fotografi, kemudian ada craft juga yang terkait kulit misalnya, kemudian ada cerita tentang misalnya gimana digital editing gitu ya untuk karya-karya visual, atau mungkin banyaklah yang sifatnya memang mengakomodir kebutuhan Bapak Ibu tadi. Nah, yang di Sabtu Minggu ingin bersama anaknya, sehingga saya bagi-bagilah ruang Kemangkres menjadi beberapa ruangan dengan aktivitas yang berbeda-beda seperti model TV yang saya tawarkan. Gitu. Kemudian saya lengkapi juga dengan additional tambahan, ada kit-kit tambahannya, kemudian juga kami sediakan beverage atau minuman dan makanan yang memang cukup dipakai atau mungkin gitu sih, jauh turun ke bawah cari-cari makanan nggak perlu, mereka bisa tinggal pesan aja ke kita mempersiapkan ruangan-ruangan yang berbeda, alat yang berbeda, mentor-mentor yang berbeda, trainer-trainer yang berbeda, juga paket-paket misalnya additional buat beverage sama makanannya yang berbeda. Masih terdengar, Ibu Dia? Masih, Bu. Apakah saya terdengar? Oke. Masih. Soalnya agak putus-putus ya koneksi di atas. Mungkin saya matikan kamera saya mungkin ya, supaya lebih ringan. Nah, berikutnya dari key activities yang lahir tadi, maka kita bisa melihat bahwa ada kebutuhan atau resources di situ. Nah, ini kita breakdown nih per aktivitas. Nah, di sini PR memang kadang jadi banyak di situ, tapi ingat kembali ada key resource. Jadi pilih key-nya dulu nih yang jadi utama. Nanti yang bukan key bisa di lembar yang lain, artinya di post-it yang lain. Biarnya, nggak siapa. Dari sekian banyak pilihan yang sangat Maaf Bu Anti, suaranya putus-putus, sekarang hilang. dua 260203. Belum ya? Ini putus-putus, maaf, saya tiba-tiba koneksinya buruk di sini. Bisa pakai tethering aja nggak? Ibu Dia, apa suara saya terdengar? Tadi sampai mana ya, maaf? Terdengar, Bu. Tadi sampai mana ya? Key resources sudah belum? Oke. Sorry ya, key resources sampai tadi key resources ya. Jadi key resources ini memang kita butuh banyak ya. Ada ada mesin, method, money, ya, material. Tapi yang paling saya manfaatkan justru adalah imagination.
Kenapa bisa imagination? Karena imajinasi ini begitu banyak membantu saya ketika saya mengembangkan satu di antara yang besar adalah Kemangkres dan Bali Butterfly. Kemangkres itu banyak karena keterbatasan finansial. Jadi saya akui bahwa power saya tidak terlalu kuat untuk bisa mensupport semuanya, tapi saya tahu saya punya daya juang yang cukup tinggi untuk itu. Jadi saya mengakalin gitu lah, istilahnya gimana nih caranya gue ngakalin, gue nggak punya ini, harus ada. Nah itu saya upayakan. Jadi imajinasi saya harus benar-benar gali ke sana kemari untuk bisa membayangkan kalau ini nggak ada pakai apa gitu menggantikannya. Nah ini benar-benar powerful buat saya. Saya akui sendiri powerful dan termasuk di Butterfly Bali. Nah Butterfly Bali ini termasuk nanti mungkin saya akan highlight kalau masih ada waktu karena itu cukup panjang ceritanya tapi cukup berkesan menurut saya ya. Jadi key resources ini itu tadi Bapak Ibu sekalian, jadi kita cari dari key activitiesnya untuk kemudian kita gali semua apa yang kita butuhkan. Nah dari key resources tentunya kita harus gali sebenarnya key partner. Tapi sebelum sampai key partner kita akan mendapatkan dulu yang namanya cost structure. Karena umumnya semua resources tadi baik man, machine, method, material itu semua membutuhkan money pada akhirnya. Yang kalau di perekonomian mungkin disebut biaya ya, biaya jadi cost structure. Dia akan membentuk begitu banyak biaya-biaya. Nah, dari biaya-biaya yang lahir dari key resources tadi, itu Bapak Ibu bisa perhatikan mana yang kira-kira dari biaya tersebut bisa didiskusikan gitu, diupayakan dengan mencari partner. Ya. Nah, seperti tadi di Kemangkres contohnya Pak Budi sebagai pemilik gedung adalah mitra saya yang utama gitu. Kemudian teman-teman saya mengembangkan Kemangkres termasuk Evans kemudian Komang ya, ini yang menjadi lead-nya untuk material, untuk konten-konten yang bisa dihadirkan oleh Kemangkres. Jadi itu adalah partner saya waktu mendirikan Kemangkres pertama kali. Ya. Nah, dari cost structure ini, kalau misalnya kita bisa menghilangkan atau setidaknya mengurangi besarnya beban cost tadi melalui salah satu resources, maka ketika resource berubah menjadi partner, maka versioning dari BMC kita bisa naik. Semakin banyak partner kita yang mengcover cost kita, maka kita bisa menaikkan versi dari BMC kita. Gitu, pada prinsipnya. Nah, jadi makanya tektokan dia antara key resources, kemudian key partner, dan tentunya perubahan cost. Nah, mungkin dari sini tergambar Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua UMKM dan yang sedang merintis usaha, bagaimana kita harus membentuk BMC ini. Jadi baik dari sisi kanan maupun sisi kiri, kedua-duanya itu harus selalu kita lihat dari berbagai sudut. Saya percaya bahwa banyak mata akan lebih tajam ketimbang mata saya sendiri ketika mengerjakan. Banyak suara akan bisa terdengar lebih indah ketika kita bergantian, yang satu mendengar, yang satu bercerita. Sehingga kita bisa memberi waktu, ruang berpikir, berimajinasi, karena itu merupakan salah satu power yang memang kuat banget gitu buat mengembangkan BMC ini. Ya, nah BMC ini next please, next. Oke, ini contoh next aja. Nah, ini adalah bagaimana kita menghadirkan BMC yang tadi sudah kita isi tadi. Jadi awalnya dia satu template kosong, kemudian kita rubah menjadi penuh dengan post-it seperti itu. Itu yang ada di GIBC saat ini seperti itu juga. Kita punya satu BMC yang selalu berubah-ubah isinya gitu, semakin lama semakin penuh. Kadang-kadang tiba-tiba nggak ada isinya lagi, kadang-kadang berubah gitu. Nah itu memang sangat dinamis BMC itu. Tapi dia menjadi panduan dari setiap usaha yang sedang kita kembangkan. Kalau di GIBC karena ganti-gantian, jadi setiap kali ada binaan baru kita minta untuk buat BMC. Nah BMC ini pun selalu, kalau misalnya saya punya usaha Kemangkres gitu misalnya, punya usaha, BMC kita itu selalu dinamis. Dan mungkin kembali lagi ke yang awal tadi, jadi ketika BMC ini, ketika kita punya perubahan terhadap suatu hal yang major dari kegiatan aksi, kemudian menilai diri kita sendiri, kemudian kita punya momentum untuk berubah, kemudian kita pivot naik gitu. Nah ini bisa jadi terjadi beberapa kali, dari time to time lah gitu. Nah itu selalu berubah BMC kita. Sehingga sampai pada akhirnya kita akan memiliki BMC yang memang paling cocok untuk menjadi pegangan kita dalam mengupayakan startup kita ini naik lompat gitu. Karena ketika kita naik lompat itu kita membutuhkan suatu pijakan
fondasi yang selalu menjadi pengingat kita bahwa kita berdirinya di situ loh, dengan modal-modal tadi itu, modal-modal yang ada dalam kolom-kolom tadi. Konsekuensinya banyak, karena misalnya kita harus merawat partner kita harus menjaga hubungan baik dengan customer kita harus selalu melahirkan inovasi baru. Nah, itu adalah tanggung jawab ketika kita mempunyai suatu BMC yang sudah jadi tadi. Jadi yang sudah jadi pun tetap harus kita selalu berikan inovasi-inovasi. Karena kita suatu startup yang jantungnya itu adalah inovasi. Gitu. Nah, disinilah grafiknya itu BMC selalu seperti ini. Dia naik, kemudian kita punya desired BMC yang mencatat goal dan tujuan kita. Next, please. Berikutnya. Nah, tadi ada contoh satu, sebenarnya ini contoh klasik sebenarnya, contoh ini banyak dipakai ya, tentang cerita Bluebird. Kalau saya tadi tentang cerita Kembang Crash, dan mungkin berikutnya adalah tentang cerita Bali Butterfly. Nah, ini di mana terjadi suatu aksi valuing, momentum, pivoting, dan sustaining yang selalu terus naik dan berubah. Dan kita harus memberi ruang pada diri kita sebagai pengusaha, sebagai usahawan yang mempunyai kegiatan usaha. Kita harus memberikan ruang pada diri kita untuk berubah, untuk pivot, lalu kemudian kita sustain di situ. Ya memang nggak bisa juga kita terus-terusan pivot terus. Jadi misalnya, Bu boleh nggak, Mbak Nanti boleh nggak kita aksi valuing, momentum, kemudian balik lagi aksi. Sebenarnya ya yang terjadi begitu kalau di lapangan. Itu bisa terjadi beberapa kali. Tapi ini butuh energi banget, butuh power banget untuk satu cycle ini, butuh energi. Jadi upayakan pada saat let's say dua kali melakukan aksi, valuing, momentum 2 kali, itu kita langsung bisa naik. Otherwise kita akan kehilangan banyak power. Nah, sayang juga gitu kalau kita kehilangan banyak power ya. Tapi memang kita nggak bisa hindari. Kadang kondisi seperti itu mengharuskan kita berubah. Kayak di Bluebird kan tadinya jualan batik sampai jadi layanan taksi, itu kan lumayan banyak gitu berubahnya ya. Tapi disitulah dinamika sebuah BMC itu bergerak. Sebuah aksi usaha itu bergerak, memang seperti itu. Ya kami pun tidak menghindari itu. Contohnya Bali Butterfly yang saya tadi mau ceritakan. Next please, mungkin masih ada sebelum saya ke Bali Butterfly. Nah, ini adalah bagaimana kita bekerja. Yang berikutnya adalah create your own BMC. Ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua di sini, saya percaya bahwa sebenarnya dari setiap pengusaha-pengusaha muda yang maju di sini yang keren-keren ini udah ada sebenarnya semuanya. Tinggal lagi gimana nyusunnya. Sama seperti halnya Madi Joko, teman saya yang sekarang jadi pemilik dari Bali Butterfly. Jadi Bali Butterfly ini didirikan sekitar 2015 ya. Waktu itu ceritanya sedih sebenarnya awalnya. Jadi Madi Joko adalah seorang teman baik saya, teman baik kami keluarga. Dia sekolah sama dengan kami dulu di Jerman. Jadi dia dititipkan oleh orang tuanya kepada saya di Jerman untuk sekolah di sana selama 2 tahun sekolah. Anak muda ini begitu banyak bercerita, begitu banyak punya teman, begitu keren gitu gaulnya sama orang, sehingga sekolahnya keteteran, semuanya berantakan. Lalu saya bulatkan tekad untuk bilang sama orang tuanya, saya bilang, Bapak Ibu, mohon maaf, saya rasa Madi Joko harus pulang. Saya nggak mau Bapak Ibu buang-buang uang di Jerman banyak gitu, hanya untuk karena kebetulan dia tidak beasiswa, dia privat, untuk bisa menyekolahkan anak Bapak Ibu di Jerman, karena dia tidak bakat di akademis, saya bilang gitu. Itu cerita sedih di situ. Saya berat banget harus memberikan Joko pulang ke Bali. Cuman saya bilang, Joko punya potensi luar biasa di bisnis. Saya pulangkan, tapi tolong kalau boleh biarkan dia berkelana membentuk bisnisnya. Dia sudah tahu apa yang harus dia buat dengan modal yang dia punya. Pada saat itu saya pulangkan Joko dengan modal beberapa modul workshop untuk Linux, kalau nggak salah itu untuk bikin beberapa modul sederhana, modul seperti layaknya Microsoft Office lah, tapi based on Linux seperti itu. Lalu saya bilang sama Joko, kamu udah pintar di sini, kamu bisa semua alat bantu ini. Kamu coba bikin di Bali, karena belum ada yang bikin waktu itu. Modalnya sederhana, kamu cukup punya ruang kecil dengan beberapa komputer. Kamu bisa, dia paham teknis, kamu bisa beli yang rusak-rusak kemudian kamu perbaiki. Nah, itu dilakukan, kemudian dia mendirikan suatu tempat khususan kecil namanya JS College pada saat itu.
ya. JS College kemudian berkembang terus menjadi ada warnetnya juga, waktu itu masih zaman-zamannya warnet ya tahun itu. Berkembang jadi dua lokal ya untuk JS, kemudian besar, kemudian dia membangun tambahan Kumon waktu itu karena dia sudah nikah dengan pacar lamanya gitu. Setelah dia melanglang buana di Eropa punya pacar banyak, terus akhirnya pulang juga ke Bali dan dia kembali pada pacar lamanya dan menikah, kemudian punya satu tambahan Kumon. Jadi dia punya JS College dan Kumon. Bergerak terus dengan kegigihannya. Joko itu punya kelebihan luar biasa yaitu komunikasi. Dia selalu melihat kesempatan dan dia tidak malu mengerjakan apapun yang menjadi kesempatan. Contohnya, selain punya JS College dan Kumon yang berada di area akademis, dia juga punya layanan fogging. Bayangkan, kenapa dia punya layanan fogging? Karena dia memberi layanan servis laptop. Karena dia punya JS College, banyak orang datang ternyata salah mau servis laptop. Akhirnya karena dia juga bisa, dia beranikanlah membuka laptopnya para bule-bule di Bali itu. Nah, bule-bule di Bali taunya nyamuk menyebalkan, mereka butuh fogging, dia kerjakan juga. Dari situlah dia berhasil menabung, bikin fogging, bikin servis laptop dan segala macam yang ada di ruang geraknya dia sebenarnya. Dia lakukan dengan benar-benar saya waktu itu tersentuh sekali karena dia dengan giatnya, dengan semangatnya, pakai motor ke sana kemari, fogging, bawa sendiri, masang CCTV sendiri. Dia juga memberi layanan pemasangan CCTV itu mulai dari personal pribadi sampai ke hotel-hotel, sampai ke hotel yang bintang 4, bintang 5, makin lama makin besar ya. Itu semua dia lakukan. Mulai dari motor, kemudian mobil, bergerak dengan keteguhan hatinya ya. Kemudian suatu saat dia bicara sama saya, Bu, ini Bapak nitipin lahan, dia bilang tuh. Lahan ini diapain ya Bu? Saya bilang, kamu kuat nggak kalau bikin guest house? Kita coba yuk Bu. Nah, waktu itu dia bilang kita coba. Akhirnya kita buatlah si guest house itu bersama-sama dengan ide baru ya. Lalu guest house itu berkembang dengan kenalan-kenalan bulenya. Ya, makin lama makin banyak guest house-nya, naik dari satu building isi 2 kamar, 3 kamar, naik kemudian jadi 15 kamar. Tetap guest house namanya karena dia tidak mau berubah jadi hotel, dia bilang guest house aja Bu, di harga 250.000, 300.000. Tapi kemudian dia punya kemampuan skill berkomunikasi yang baik, selalu ngobrol sama tamu-tamunya sehingga tamunya kembali return, bahkan kadang booking 1 tahun sebelumnya untuk jangka waktu 1 bulan 2 bulan. Itu sangat membantu sekali. Lalu udah masuk di masa di mana dia nyaman, dia mulai banyak membawa anak-anaknya jalan-jalan. Nah, dia orangnya nggak suka jalan-jalan yang aneh-aneh. Sekali waktu boleh ke luar negeri, tapi dia banyak menghabiskan waktu camping sama anak-anaknya. Dia punya anak 3. Camping karena anaknya suka lari-larian. Dia camping kemana? Nggak jauh-jauh ya, di Bali aja, di Bedugul. Ada satu lahan gitu buat camping, dia selalu ke situ. Lama-lama dia lirik lahan itu. Kok dia bilang, lucu juga kayaknya ya kalau saya punya tempat buat larian anak saya sendiri. Berangkat dari situ. Dia bikin handal. Akhirnya dia buatlah di 2 tahun yang lalu, tepat sebelum pandemi, dia bilang gini, Bu, dia report ke saya, Butterfly udah kayak gini-gini, kemudian gimana kalau kita bikin Butterfly Bali glamping. Saya tanya pasarnya gimana, saya lihat pasarnya bagus, ya, saya lihat kekuatannya secara finansial, wah ini tantangan Joko, saya bilang, karena kamu mau buat glamping di area basah, karena dia mau buat di area tepat di sisi Bedugul, danau. Dia bilang, iya sih Bu, tapi saya penasaran, harus bisa. Terus saya bilang, kamu ready, ini cukup banyak untuk nguruknya aja cukup banyak. Ya, di awal tahun 2002, selama pandemi dia bekerja, dia turun sendiri langsung mau menggawangi tukang-tukangnya, dia bahkan kadang-kadang ikut juga di sana. Selama 2 tahun dia mempersiapkan pengurukan itu luar biasa. Dia bilang, kemarin dia terengah-engah, di awal tahun dia bilang, Bu, saya udah hampir nggak kuat Bu, ini saya sudah hampir habis 600 juta cuman buat nguruk. Saya udah bilang, aduh Joko, tapi ini udah segini jangan sampai putus. Saya bilang, ini kesempatan bagus karena banyak orang mulai punya hobi touring, punya hobi sepedaan bareng, punya hobi camping gitu. Jadi ini kesempatan bagus. Akhirnya dia bilang, ya oke, kita kerjakan lagi. Nah, dia selalu tiap waktu selalu ngobrol dengan saya. Kemudian saya selalu menyempatkan ya sekali-sekali waktu saya ke sana gitu untuk bisa melihat bagaimana perkembangan Joko. Dan akhirnya di bulan September ini dia launch untuk glamping barunya, yaitu Butterfly Bali Butterfly untuk glamping area Bedugul. Nah, itu ada 10 tenda semi permanen yang diem gitu, tendanya besar, di mana di dalamnya ada bed segala macam, kamar mandi, kemudian dia punya tenda biasa. Dan syukur puji Tuhan ya, di launching kemarin itu langsung ramai dengan betul seperti dugaan saya. Target marketnya adalah yang middle yaitu para
kelompok-kelompok komunitas pesepeda, komunitas pemotor gitu ya, touring-touring, kemudian juga ada outbound dari perusahaan-perusahaan, itu mulai ramai. Jadi setiap hari sekarang sudah mulai ramai, dan karena memang ini di luar suatu kejutan luar biasa, itu masih juga di handle oleh tim kecil. Tim kecil artinya keluarganya, istri dan anak-anaknya menyiapkan sarapan pagi, kemudian dari baru punya pegawai 2-3 gitu. Itu langsung seperti itu kisah-kisahnya Bali Butterfly berkembang selalu dengan kekuatan dari lingkungan terdekatnya. Tapi solid dan selalu melakukan review, selalu melakukan inovasi, selalu membaca pasar. Nah itu dengan apa? Dengan diskusi. Diskusi semangat, diskusi dengan siapa saja. Joko sangat terbuka, tapi dia selalu rutin diskusi dengan kami, diskusi dengan saya, dan itu saya appreciate banget. Salah satu yang mentee saya yang sukses itu Made Joko, yang dari saya usir dari Jerman karena dia tidak mampu sekolah di sana, karena selalu nggak lulus. Kemudian ternyata benar dugaan saya, dia memang tepat di bisnis. Gitu. Ya itu adalah contoh bagaimana Joko menerapkan BMC meskipun sederhana. Dia nggak pernah ribet dengan BMC-nya, dia hanya punya 2-3 poin di dalam BMC-nya, tapi selalu dia realisasikan dengan berbagai cara, dengan imajinasi gitu. Itu salah satu contoh sukses selain dari Kemangkres, yang memang Kemangkres sampai hari ini masih belajar terus, tapi saya rasa dengan sinergi dengan Parkit seperti ini akan sangat memberi ruang. Dan juga saya rasa nanti Evans perlu juga promote ke teman-teman yang ada di sini, karena di sini semuanya banyak banget nih usahawan muda nih untuk bisa bersinergi bersama. Jadi Kemangkres itu adalah tempat bersinergi, bukan cuma sekedar menampung, tapi bersinergi. Kita punya apa, Anda punya apa, kita sama-sama gaungkan apa yang kita punya, kita bikin harmoni yang bagus supaya dia terdengar lebih jelas dan lebih cepat. Utamanya buat apa? Tujuan utama dari Kemangkres adalah untuk melanjutkan kebaikan yang kita dapatkan. Itu adalah filosofi yang saya terapkan ke semua tenan-tenan saya, ke semua binaan-binaan saya, dan termasuk ke semua usaha yang saya miliki. Itu adalah kita teruskan kebaikan yang sudah kita terima, bentuk kita bersyukur. Kurang lebih seperti itu. Hari ini paparan tentang BMC saya rasa teman-teman semua punya bekal sangat baik untuk itu. Semoga kita semua bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Mungkin untuk paparannya sekian dulu, mungkin berikutnya di ranah tanya jawab atau apa, silakan pada MC, saya kembalikan, semoga bermanfaat semua.